Baik, berikut kelas kita mulai. Pertama-tama kita bicarakan tentang aliran Buddha, metode kultivasi aliran Buddha, dan Qigong aliran Buddha, serta hubungannya dengan agama Buddha. Tentu Qigong ini, ia adalah benda Shulian di tingkat yang paling rendah. Kita di sini adalah Shulian Tafa. Tidak bisa dicampurkan dengan Qigong pada umumnya. Namun berbicara tentang Qigong itu sendiri, yakni merujuk pada metode Shulian yang sejati, tak peduli kalian adalah sekte faksi yang manapun, metode Shulian aliran Buddha ada sangat banyak. Sakyamuni mengatakan metode Shulian ada 84.000 aliran Fa. Banyak metode Shulian pada tingkat, dimensi, dan kondisi yang berbeda, menyebarnya tidak mengikuti formalitas dalam agama. Sedang yang menjadi agama hanyalah sebagian kecil. Namun yang disebarkan di lingkungan lainnya, semua disebarkan secara lisan dari hati ke hati. Yang diajarkan turun-temurun secara tunggal, agak banyak. Sedang yang benar-benar diajarkan secara luas di masyarakat manusia biasa, agak sedikit. Bagian itulah yang dulu beredar di dalam agama. Tentu ada juga sejumlah metode Kung pada masa berbeda. Juga pernah diajarkan pada sejumlah orang, namun ruang lingkupnya sangat kecil. Falun Tafa kita, pada masa peradaban prasejarah, pernah jadi metode utama yang telah menyelamatkan manusia. Dan pada masa peradaban manusia kali ini, dalam periode sejarah manusia ini, tidak pernah diajarkan secara terbuka. Ini adalah pertama kalinya secara terbuka. Dibawa keluar untuk diajarkan pada manusia. Dengan kata lain, kita juga merupakan salah satu metode Shulian Fa Buddha dari 84.000 aliran ini. Akan tetapi, metode Shulian tidaklah sama dengan agama. Sebab agama mengikuti suatu formalitas agama, baru disebut sebagai agama. Maka Anda semua termasuk Qigong haruslah memperhatikan benar. Anda mulai hari ini, baik dalam kultivasi, pemakaian istilah, sebutan, harap jangan membaurkan agama Buddha dan Qigong aliran Buddha menjadi satu. Qigong aliran Tao juga bukan agama Tao. Walau aliran Tao, metode Shuliannya dengan Tao yang beredar dalam masyarakat mempunyai banyak kemiripan, namun keduanya juga tidak dapat disamakan. Meski dari agama telah diajarkan sejumlah metode Kung, namun ia juga bukan agama yang asli. Anda harus membedakan dengan jelas hal ini. Maka begitu Anda menyinggung Qigong aliran Buddha, akan ada orang langsung berpikir tentang agama Buddha. Dia merasa pengetahuan agama Buddhanya sangat luas. Diam-diam tiada hentinya berbicara kepada praktisi kita dalam hal agama Buddha. Saya beritahu Anda, sedikit hal yang Anda ketahui itu hanyalah sedikit hal dalam agama Buddha. Masih terpaut jauh sekali. Baik istilah maupun sebutan, semua itu hanyalah sedikit hal dari agama Buddha yang disebarkan dari India. Tafa yang tak bertepi ini, Fa Buddha adalah maha luas. Ia tidak dapat menyimpulkannya. Hal ini kami jelaskan pada Anda. Janganlah mencampur adukannya menjadi satu. Falun Tafa kita adalah sebagian dari Fa Buddha. Adalah bagian dari Fa Buddha, bukan bagian dari agama Buddha. Pokoknya adalah, kita semua juga tahu apa yang kita bicarakan hari ini, tingkatnya sangatlah tinggi. Saya mengajar dengan menggabungkan beberapa hal dari tingkat berbeda. Jadi tak peduli Anda pada tingkat apapun, melihat, mendengar, akan ada pemahaman sendiri. Saat Anda meningkat, Anda lihat lagi, Anda masih ada pemahaman baru. Termasuk buku juga sama. Baca sekali dapat satu pemahaman, baca sekali dapat suatu pemahaman. Sebab baca sekali Anda juga meningkat sekali. Jadi kita jangan mencampurkan agama Buddha dengan metode Shulian aliran Buddha, Qigong menjadi satu.
Ada yang bahkan mengajak praktisi kita, juga ada penganut Buddha awam mengajak praktisi kita mengikuti formalitas agama. Begitu mendengar Qigong aliran Buddha lalu diajak ikut formalitas agama. Siapa yang melakukan ini berarti dia merusak Falun Tafa kita. Anda juga sedang merusak aliran agama Buddha. Sebab praktisi kita tahu Falun Tafa sangat baik, dia juga tidak dapat melepasnya. Walau ia tidak mengerti prinsip Qigong, satu sisi berlatih Falun Gong, satu sisi Shulen benda itu, apapun tidak akan diperolehnya. Anda telah membuang waktu orang ini. Bersamaan juga telah merusak benda dari beberapa aliran. Sebab agama Buddha juga tekankan aliran Fa tidak mendua, harus Shulen berspesialisasi tunggal, bila tidak apapun tidak akan diperoleh. Ajaran dalam aliran-aliran agama Buddha juga tidak dapat dicampur. Anda belajar tanah suci, maka tanah suci saja. Zen, maka Zen saja. Esoterik ya esoterik saja. Sama sekali tidak boleh dicampur. Bila Anda campur, maka habislah. Mengapa para biksu sekarang ini apapun dibaca? Sebab sudah masa akhir Dharma, semuanya telah kacau. Sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Maka buku apapun mereka baca. Bahkan kitab Dewi Ibunda Ratu pun telah masuk ke biara. Inilah yang kita maksud. Ia bukanlah Buddha. Juga bukan ajaran yang disampaikan Sakyamuni pada zamannya. Sekarang ini ada sejumlah biarawan yang menulis sejumlah buku. Kata-kata yang pernah diucapkan Sakyamuni, Fa Buddha ini telah mereka buatkan kesimpulan. Ini benar-benar adalah mengacaukan Fa. Dia masih tidak tahu, dikira telah berbuat hal baik. Kitab-kitab suci ini kini sudah tidak bisa dipakai, karena sudah sangat kacau. Tentu saja jika hendak mempertahankan keasliannya, juga sudah sangat sulit. Sekarang saya melihat penyebaran dari generasi ke generasi, perubahannya juga sangatlah besar. Berbicara agama Buddha, sekalian kita bicarakan kondisi agama Buddha, sebab dia dan banyak orang tidak paham kondisinya. Di sini kita bahas secara sederhana. Agama Buddha ini didirikan 2500 tahun lalu oleh Sakyamuni di India kuno. Kata didirikan adalah istilah manusia biasa. Manusia biasa dapat menerimanya. Dalam agama Buddha disebut Kai-U. Apa maksudnya? Adalah dia, lewat penderitaan Shulen, setelah Kai-U, semua ingatannya jadi terbuka, telah terbebaskan keluar. Dia teringat kembali semua benda Shulen-nya dulu, yaitu Fa-nya sendiri dikeluarkannya untuk menyelamatkan orang. Berbicara sampai di sini, sekalian saya jelaskan satu hal. Sekarang ini ada sangat banyak Qigong beredar di masyarakat. Pada Qigong ini ditambahkan sesuatu, pada Qigong itu juga ditambahkan sesuatu. Sembarangan diubahnya, secara ngawur menyusun metode Kung, sehingga membuat keadaan menjadi sangat kacau. Sebenarnya saya beritahu pada kalian, semua disebabkan keterikatan hati pada nama dan kepentingan, demi memperoleh uang dan terkenal, mencelakakan orang lain dan diri sendiri. Sebab suatu aliran metode Kung, tempo hari telah saya katakan, metode Kung ini diturunkan harus melalui suatu masa yang panjang. Dari aliran ini telah berhasil Shulen sama Mahasadar yang tak terhitung. Adalah hal yang sangat ilmiah. Coba Anda pikirkan. Kebudayaan prasejarah ini bukan dari satu periode saja. Adalah hal dari sangat lampau. Benda turun-temurun ini telah mengkultivasikan berapa banyak sang sadar. Juga tidak ada yang berani menyentuh dan mengganti benda dari aliran ini. Semua melindunginya. Anda punya keagungan apa hingga berani mengusiknya, mengubahnya. Bukankah Anda telah merusak metode Shulen aliran ini? Metode kultivasi Buddha bukankah telah Anda rusak? Sedemikian seriuslah masalah ini. Manusia zaman sekarang apapun berani dilakukan. Bahkan pada sejumlah orang, karena metode Shulen ini sangat rumit, di ruang dimensi lain proses perubahannya adalah sangat indah. Anda tahu baik pada pesawat televisi ataupun jam tangan, komponennya dirasa sudah sangat rumit. Saya beritahu Anda, bila dibandingkan, dia rumitnya sudah tidak terhitung lagi. Anda dengan hati, tangan, dan pikiran manusia sama sekali tidak mampu melakukan hal ini. Hanya ada Shu tergantung diri sendiri, Kung tergantung Sefu. Sefu yang mengevolusikannya untuk Anda. Jika Anda secara membabi buta menyusun sejumlah benda, tahukah Anda ia di ruang lain bisa menjadi apa? Jadi kacau balau. Bukankah itu mencelakakan orang? Hal ini di masyarakat sangatlah banyak. Dia juga memberi nama pada dirinya sendiri, nama dari aliran Buddha dan Tao yang cukup besar. Nama yang cukup besar, kedengarannya sungguh menakjubkan, mengelabui orang. Maka orang sekarang juga sangat sulit membedakannya dengan jelas. Mana yang lurus, mana yang sesat. Yang sejenis ini sangat banyak. Maka berbicara sampai sini, sekalian saya bicarakan satu hal, yaitu setelah Kai-U, Sakyamuni teringat metode Shulen-nya yang semula, dikeluarkannya, lalu diajarkannya ke orang-orang. Maka Sakyamuni setelah Kai-U
India kuno, ia mulai menyebarkan metode kungnya, mulai menyelamatkan orang, menyelesaikan tugas yang diembannya. Saat Sakyamuni masih hidup, tidak ada kitab suci. Juga tidak mengharuskan para biksu membaca sutra. Setiap hari dia hanya melakukan 3 hal. Membawa murid-muridnya berkultivasi nyata, bermeditasi untuk berkultivasi nyata, yakni samadhi. Itulah. Aliran Sakyamuni ini dengan 3 kata telah mencakup semua. Anda membaca berapa puluh ribu kitab suci pun telah terangkum dalam 3 kata. Yang disebut berpantang, samadhi, kebijakan. Berpantang. Sebab Sakyamuni saat itu tidak ada kitab suci, saat ini yang diwariskan orang-orang, satu-satunya yang ditinggalkan Sakyamuni adalah berpantang. Jadi dia sama sekali tidak mewariskan Fa. Fa Buddha yang diajarkan Sakyamuni, yang pernah diajarkannya saat itu, Fa Buddha pada tingkatnya itu, sebelumnya tidak ada kitab suci, juga tidak dicatat. Adalah orang-orang sesudah masa itu menyusunnya berdasarkan ingatan. Jadi di dalamnya kondisi Sakyamuni mengajar saat itu, lingkungan, kepada siapa dia mengajar, taraf alam itu keseluruhan telah mengalami perubahan. Sehingga terbentuklah kitab suci yang merupakan catatan dan warisan manusia setelah masa itu. Orang-orang lalu menyebutnya sebagai kitab suci, juga disebut Fa. Namun, orang masa itu, meskipun dia telah banyak mencampurkan pemikirannya sendiri, pemikiran biksu lain, sudah tidak murni lagi, tetapi itu juga harus disebarkan secara demikian, sebab saat itu hanya boleh membiarkan manusia tahu sebanyak itu saja. Maka begitulah ajaran itu menyebar turun-temurun. Ajaran sesungguhnya yang diwariskan Sakyamuni, yang ditetapkannya sendiri adalah peraturan pantangan. Jadi dia mengajarkan berpantang, samadhi, kebijakan. Sebab biasanya Sakyamuni mengajak para biksu untuk bermeditasi guna berkultivasi nyata. Dia mengajarkan Fa, lalu mengajak para biksu berkelana meminta makanan. Dia demi secara maksimal menghilangkan keterikatan hati manusia ini. Tidak menyimpan benda, tidak menyimpan uang, telah mengajak para biksu meninggalkan kehidupan duniawi. Hanya boleh membawa sebuah mangkuk nasi. Tidak memperbolehkan Anda punya pikiran serakah. Dengan demikian, pada zaman Sakyamuni, ada 8 jenis agama yang tersebar di India, termasuk agama Buddha. Maka semua punya pengaruh sangat kuat. Namun begitu ajaran ortodoks Sakyamuni ini menyebar, telah mengakibatkan sejumlah agama ini perlahan-lahan mulai melemah. Ada satu agama yang disebut Brahmana. Adalah satu agama yang berurat akar di India. Saat Sakyamuni ada, sebab yang diajarkan adalah Fa ortodoks, maka yang lain semuanya jadi melemah. Agama Brahmana ini agak kuat, maka terus-menerus terjadi pertentangan paham. Akhirnya, saat Sakyamuni mencapai usia senja, sejumlah agama ini semuanya nyaris musnah, bahkan ada yang sudah musnah. Setelah Sakyamuni mencapai nirwana, saat tidak berada di dunia lagi, secara perlahan-lahan, ajaran asli Sakyamuni telah dibuat melenceng oleh orang-orang sesudahnya. Penyimpangannya sangat besar. Ada satu hal lagi yang sangat serius, yaitu para biarawan di kemudian hari, atas dasar perasaannya sendiri, menceritakan pemandangan yang dilihatnya pada tingkatnya tersebut. Sebab orang yang kaikung-kaiu tidak semuanya pasti kaiu mencapai tingkat itu. Dia hanya mampu syulian setinggi ini. Juga tidak dapat meningkat lagi. Lalu untuk apa tidak kaiu? Pada tingkat sekian ia telah kaiu, tingkat sekian telah kaiu. Namun siapapun tidak ada yang mencapai tingkat tata-gata. Maka para biarawan ini berdasarkan pada perasaannya sendiri, dia berkultivasi setinggi ini telah kaiu. Yang lebih tinggi tidak terlihat, dia tidak percaya. Maka ia membicarakan perasaannya, ditambahkannya ke dalam Fa Buddha. Bahkan ada sejumlah orang dengan memakai kata-katanya sendiri, dijadikan sebagai kata-kata yang diucapkan Sakyamuni. Juga disebarkan sebagai Fa Buddha. Sehingga mengakibatkan ajaran Sakyamuni ini perlahan-lahan menuju akhir Dharma. Yakni Fa Buddha yang diajarkan Sakyamuni ini secara perlahan-lahan mengarah ke akhir Dharma. Keseluruhannya telah diselewengkan oleh generasi setelahnya. Agama Buddha saat itu tentu saja ini juga suatu... Bicara sampai sini, kami ingin memberitahu Anda suatu masalah. Sebab masalah syulen adalah masalah serius. Saat ini saya di sini mengajar Kong menuju tingkat tinggi adalah untuk menyelamatkan manusia. Setidaknya bila tidak dapat mencapai tingkat tinggi, Anda masih bisa menjadi orang baik. Namun, masalah ini agak serius. Sungguh-sungguh menyelamatkan manusia memang adalah hal serius. Sungguh-sungguh syulen memang adalah hal serius. Maka siapapun tidak boleh mengubah apapun dalam Falun Gong, dalam tafa kita ini. Juga tidak boleh
Menggunakan kata-kata sendiri untuk mengajarkan Fa yang saya ajarkan. Itu perkataan Anda, itu yang Anda katakan, bukan yang saya katakan. Maka kami selalu mensyaratkan praktisi Falun Gong menyebarkan Gong kelak hanya dengan memutarkan video atau rekaman suara saya, lalu ada yang mengajarkan Gong, ini tidak masalah. Jadi tidak ada yang mampu mengajarkan Fa ini. Jika Anda bicarakan, itu perkataan Anda sendiri. Bila Anda membacakan sesuai perkataan asli saya, itu tidak masalah. Sebab apa yang saya utarakan, banyak praktisi telah menyadarinya. Pada tingkat sangat tinggi pun, hingga saat terakhir Shulin Anda, ia selalu punya efek membimbing bagi Anda, sebab Anda dalam peningkatan. Terlihat sangat sederhana, sesungguhnya makna yang ada sangat dalam. Yang Anda ucapkan hakikatnya bukan seperti itu, maka tidak boleh. Apa yang terlihat Anda, tak peduli di tingkat mana, itu bukan Falun Tafa. Masalah ini juga sangat penting. Berikut akan kita bicarakan juga agama Buddha. Setelah Sakyamuni wafat, terjadi beberapa kali perubahan. Yaitu pertama, satu periode yang sangat panjang setelah Sakyamuni wafat, ada sejumlah agama yang mulai bangkit kembali, yaitu agama-agama yang telah mendekati ambang kehancurannya mulai bangkit kembali. Terutama agama Brahmana kembali lagi bangkit, kembali berjaya. Namun, agama Brahmana yang memang saat itu dianggap sebagai agama sesat, jadi banyak hal di dalam agama Brahmana ini yang sangat tidak stabil. Ia juga telah mencampurkan ajaran dari agama Buddha ke dalamnya. Sedang dalam agama Buddha sendiri ada sejumlah biarawan, juga telah memetik ajaran agama lain dimasukkan ke dalam agama Buddha. Dengan memetik sana-sini, sehingga agama Buddha menjadi berubah wajah sama sekali. Agama Buddha berasal dari India, namun kini di India justru telah lenyap. Ini menyebabkan agama Buddha asli dan agama-agama lain yang menyebar saat itu, terutama agama Brahmana, mereka bergabung menjadi satu, sehingga terbentuk menjadi agama yang saat ini beredar luas di India, disebut agama Hindu. Dia tidak percaya dan tidak memuja Sakyamuni. Lalu namun pakaiannya masih sama dengan dandanan biksu. Masih sama dengan pakaian dandanan biksu. Agama Buddha di India tentu saja kini mulai bangkit kembali. Ini adalah masalah mendatang, telah berselang 1000 tahun lebih. Sebelum lenyap, agama Buddha telah mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama adalah, ada orang yang berdasarkan pada perkataan yang pernah diucapkan Sakyamuni, beberapa kata tertentu, lalu telah mendirikan berbagai aliran yang berbeda. Di antaranya adalah seperti aliran esoterik, aliran Zen, mereka termasuk jenis semacam ini. Ia termasuk Bodhisattva Nagarjuna yang berdasarkan pada Fa Sakyamuni, lalu mendirikan aliran esoterik. Saat itu menyebar dari India lewat Afghanistan, Uighur masuk daerah Han, yang disebut Chang'an saat itu, atau kini disebut Xi'an. Karena berada pada masa kejayaan dinasti Tang, maka disebut Tangmi atau esoterik. Di Tiongkok telah musnah sama sekali. Kini masih ada yang mengajarkan dengan mengibarkan panji esoterik. Semua itu adalah penipuan. Memasuki masa dinasti Song, ajaran ini telah dimusnahkan. Sebab konsep moral masyarakat Tiongkok sama sekali tidak dapat menerima ajaran ini. Di dalamnya ada kultivasi perpasangan pria dan wanita. Selain itu juga ada tata cara mengarak-arak wanita keliling kota. Hal ini yang tidak dapat diterima oleh masyarakat Tiongkok, maka ia telah dibasmi. Ada lagi yang dari India melalui Nepal masuk ke Tibet. Ini adalah Tantra Tibet yang saat ini beredar di Tibet, yang juga disebut agama lama. Dahulu agama Buddha berseteru dengannya, tidak mengakuinya sebagai agama Buddha, sampai pada era modern baru diakui. Namun pada pokoknya, para generasi penerusnya lama-kelamaan menjadi tidak tahu wujud keberadaan agama ini pada masa itu, juga tidak mengetahui situasi pada masa itu. Akan tetapi, perubahan yang terbesar adalah ada orang dengan berdasarkan pada Fa yang diajarkan Sakyamuni ini telah mendirikan suatu agama Buddha yang dinamakan aliran Mahayana. Sebab yang diajarkan Sakyamuni saat itu mengutamakan pembebasan individu, yakni Shulian hingga metode arahat, tidak mementingkan, tidak mengutamakan penyelamatan makhluk hidup.
Hal ini hanya pernah dibahas tersendiri di antara murid tingkat atas. Maka sejumlah orang berdasarkan beberapa hal yang pernah diucapkan Sakyamuni, lalu mendirikan agama Buddha Mahayana. Dengan agama Buddha primitif yang diajarkan Sakyamuni saat masih hidup, sudah berbeda sama sekali. Jadi agama Buddha ini telah terbentuk di India, menyebar masuk ke Tiongkok, di Tiongkok jadi berurat akar, akarnya telah terpancang, yang juga merupakan agama Buddha daerah Han saat ini. Sesungguhnya ini adalah agama Buddha yang telah mengalami perubahan. Aliran Hinayana di India, dan di beberapa negara Asia Tenggara, ia juga punya perselisihan dengan aliran Mahayana di daerah Han. Mereka beranggapan mereka telah mewarisi semua ajaran asli zaman Sakyamuni, mulai dari busana, persyaratan, juga pantangan dalam agama. Semuanya adalah sama dengan zaman Sakyamuni saat itu. Namun aliran Mahayana secara keseluruhan telah mengalami perubahan. Ia juga tidak lagi menganggap Sakyamuni sebagai pendiri satu-satunya untuk dipuja. Ia merupakan kepercayaan pada banyak Buddha. Misalnya Amitabha, Vairocana, Buddha Maitreya, termasuk Buddha Sakyamuni, Tathagata ini dan itu. Juga ada bodhisattva yang tak terhitung banyaknya. Ini adalah kepercayaan pada multi Buddha. Keadaan inilah yang terjadi. Jadi agama Buddha seperti inilah yang saat ini tersebar di daratan Han. Mengenai situasi agama Buddha, secara mendasar saya utarakan kepada Anda lebih kurang adalah demikian keadaannya. Di sini yang penting untuk dibicarakan dengan Anda adalah agama memang adalah agama. Sedang metode Shulian yang tidak menempuh jalan agama, maka ia bukan agama. Terutama Qigong lebih tidak boleh dicampur adukan dengan agama untuk didiskusikan. Selain itu, saya beritahu juga kepada Anda, Fa dalam agama Buddha hanyalah sebagian kecil dari Fa Buddha. Tafa yang tak bertepi itu sangatlah luas. Pada tingkat berbeda terdapat Fa yang berbeda. Tempo hari pernah saya jelaskan satu prinsip, yakni dalam buku cerita agama Buddha ada sebuah kisah. Dikatakan ada orang yang bermeditasi lalu naik ke langit, menemukan kitab sutra intan ataupun kitab bunga lotus di sana, dengan yang di dunia tidak ada satu huruf pun yang sama. Isi dan maknanya telah mengalami perubahan. Dikatakan setiba di dunia Sukawati lebih tidak sama lagi. Mengapa? Sebab pada tingkat berbeda terdapat Fa yang berbeda. Ada bentuk manifestasi yang berbeda. Tafa tak bertepi ini pada setiap tingkat selalu ada. Di tingkat yang sama dari setiap dimensinya juga disebarkan. Di dunia materi yang kita huni saat ini, juga ada banyak cara syul yang rahasia. Begitulah adanya. Mengenai masalah hubungan antara Qigong aliran Buddha dan agama Buddha, saya cukup bicarakan sampai sekian. Berikut kita bicarakan hubungan antara daya Kung dan kemampuan Kung. Hal ini kita bahas secara sederhana saja. Kemampuan Kung adalah hasil sampingan orang Shulian. Dia tidak dapat mewakili tinggi rendahnya tingkat seseorang. Hanya daya Kung barulah yang menentukan tinggi rendah tingkat seseorang. Sedang timbulnya daya Kung tergantung pada kultivasi sinsing, tergantung pada evolusi Te, berasimilasi dengan karakter alam semesta. Daya Kung ini barulah dapat tumbuh. Hal inilah yang menentukan tinggi rendahnya tingkat seseorang. Jangan Anda lihat selama proses Shulian Anda tidak punya kemampuan Kung. Sebenarnya setiap orang memilikinya. Hanya saja sejumlah orang kemampuannya lebih baik, lebih lumayan. Untuk menjamin orang ini cocok Shulian dengan cara ini, banyak kemampuan Kungnya dikunci agar tidak timbul keterikatan. Sehingga dapat terus Shulian ke atas, datangnya lebih cepat. Jadi jangan lihat dia tidak punya kemampuan Kung. Sebenarnya Shuliannya sudah sangat tinggi. Sejumlah orang punya kemampuan Kung, namun jangan Anda lihat dia punya kemampuan Kung. Begitu orang lain dengan kemampuan Kung sangat tinggi duduk di sana, maka saat orang yang punya kemampuan Kung tadi memperagakannya di sana, sedang kemampuan Kungnya tidak setinggi orang itu, tanpa gerakan niat pikiran hanya dengan duduk, akan membuatnya tidak mampu memperagakan Kungnya. Mengapa? Sebab orang yang tingkatnya tinggi ini medan energinya sangat besar, densitasnya juga sangat besar. Besarnya hingga melebihi. Sebab kemampuan Kung ini sendiri adalah suatu gumpalan materi energi. Gumpalan energi materi dengan densitas yang sangat besar. Energi ini densitasnya sangat tinggi, namun daya Kung orang ini tingkatnya sangat tinggi. Daya Kung yang dipancarkannya densitasnya sangat besar, melampaui densitas dari kemampuan Kung orang tadi. Anda bayangkan, kemampuan Kung begitu dikeluarkan akan sirna. Tidak berarti apapun. Apakah ada efek? Tanpa menggerakkan niat pikiran tidak bisa digunakan. Sebab itu saya beritahu Anda semua, kemampuan Kung manusia ini, setiap orang memilikinya. Tubuh setiap orang punya satu porsi kemampuan Kung. Tentu saja ada sejumlah kemampuan Kung yang tidak ada. Harus diberikan sefu yang menurunkannya. Sementara sebagian lagi memang merupakan bawaan dari tubuh manusia. Dengan kata lain, pada Shulian Fa duniawi, walaupun Anda punya banyak kemampuan Kung, ini juga tak terhitung apapun. Dia tidak dapat mewakili tinggi rendah tingkat Anda. Maka Anda semua jangan mengejarnya. Mengapa saya katakan jangan mengejarnya?
Sekarang sejumlah orang merasa orang zaman sekarang sangat mengutamakan realitas. Pragmatisme. Dia tidak peduli Anda Shulian atau tidak. Orang yang mengejar kemampuan Kung, saya pikir dia pasti bukan berniat untuk Shulian ke tingkat tinggi. Meski ada niat, dia pun tidak dapat sungguh-sungguh mewujudkannya. Sebab kemampuan Kung hanyalah hasil sampingan dalam proses Shulian seseorang. Dengan membawa tubuh fisik manusia saat Shulian Fa duniawi, maka semua kemampuan Kung Anda yang timbul adalah bagian dari tubuh fisik ini. Lalu bagaimana? Saat Shulian di luar Fa duniawi, semua kemampuan Kung ini harus dibuang. Satu pun tidak boleh ada. Harus dibuang semuanya. Sama sekali tak ada gunanya lagi. Sebab tubuh Anda seluruhnya telah digantikan oleh materi energi tinggi. Itu adalah tubuh yang telah berubah. Bisa dikatakan ia adalah suatu tubuh Buddha. Tubuh semacam ini harus Shulian lagi dari awal. Masih harus Shulian setahap demi setahap menuju tingkat atas. Seluruh kemampuan Kung Anda saat ini, kita tak lagi menyebutnya kemampuan Kung, disebut kuasa supernatural Fa Buddha. Ia akan mulai muncul lagi satu demi satu. Dan kemampuan Kung yang muncul lagi ini berasal dari tubuh Buddha. Kemampuannya tak terbatas, dapat mengendalikan segenap ruang yang ada. Itu barulah benda yang kelak akan Anda gunakan. Sedang kemampuan Kung yang timbul saat Shulian Fa duniawi ini tak dapat mengendalikan ruang lain, hanya berefek di dimensi sekarang ini. Karena itu dia sama sekali bukan apa-apa. Maka kelak semua harus dibuang. Saat Anda berhasil Shulian atau kelak setelah Anda mencapai tingkat tinggi, sudah tak berguna. Saat itu mana ada gunanya? Hanya dapat dikeluarkan untuk dilihat-lihat. Mengingat kembali proses Shulian yang telah Anda lalui sebelumnya. Jadi tak ada gunanya, semuanya dipendam di suatu ruang yang sangat dalam. Tak dibutuhkan lagi. Lalu apa gunanya Anda mengejar kemampuan Kung? Dikejar ke sana-sini, manfaat apapun tak ada. Tentu saja ada beberapa di antara kita yang dasar bawaannya sangat baik. Dia memiliki sejumlah kemampuan Kung. Saat benar-benar dibutuhkan, boleh dipakai melakukan sejumlah kebaikan. Atau orang ini hatinya sama sekali tidak tergerak. Orang yang makin tak tergerak hatinya, mungkin kemampuan Kungnya makin bisa muncul, makin tak terkunci. Maka jika hati Anda mudah tergerak saat kemampuan Kung timbul pun tetap akan terkunci, jadi tak dapat digunakan. Masalah hubungan kemampuan Kung dan daya Kung kita bicarakan sampai di sini. Berikut akan kita bahas suatu masalah. Masalah apa? Kita bicarakan Master Chi Kung yang banyak bermunculan di masyarakat kita akhir-akhir ini. Semua Master Chi Kung ini belum pernah berlatih Kung. Dia memberi sebutan Master Chi Kung pada dirinya sendiri. Maka akan kita bahas dari mana datangnya Kung orang-orang ini. Shulian yang sesungguhnya harus melalui puluhan tahun penderitaan Shulian. Juga harus memperoleh Fa ortodoks untuk Shulian. Maka Anda baru dapat berhasil Shulian. Dan orang-orang ini setelah pulang ke rumah lalu bermimpi, dalam semalam saja telah memperoleh Kung. Maka kita bicarakan dari mana mereka mendapatkan Kung ini. Dikatakan secara ketat orang-orang ini yang menyebut dirinya sebagai Master Chi Kung sebenarnya tidak bisa disebut sebagai Master Chi Kung. Sebagai seorang master, dia harus memiliki suatu metode Shulian. Kita semua tahu Shulian yang sesungguhnya, guru Tao dalam membimbing muridnya harus mengajarkan Tao. Setiap hari diajarkan sampai benar-benar paham, sedang aliran Buddha harus mengajarkan Fa. Tanpa mengajarkan pada Anda sama sekali tidak dapat Shulian meningkat ke atas, apapun tidak dimiliki. Prinsip dan metode Kung itu hanya sebatas pada latihan Chi Kung untuk menyembuhkan penyakit dan menyehatkan tubuh. Hanya sedikit benda manusia biasa, maka apapun tidak ia miliki. Tapi karena ingin menjadi Master Chi Kung, ia juga telah secara ngawur menciptakan sesuatu. Mungkin dulu pernah ikut kursus Chi Kung, mungkin juga belum pernah. Yang jelas dia mengarang sesuatu untuk diajarkan pada orang, menjadikan dirinya sebagai Master Chi Kung, mencari uang dan menjadi kaya. Orang semacam ini acap kali tidak jelas bagaimana dirinya memperoleh Kung ini. Kung saya ini dari mana datangnya? Apa arti dari timbulnya Kung ini? Apakah agar saya menjadi kaya dan memperoleh uang? Banyak orang beranggapan demikian. Sebenarnya bukanlah seperti itu. Hal ini akan kita bahas dulu, satu macam kondisi yang dinamakan berkultivasi balik. Apakah kultivasi balik itu? Yaitu orang ini tidak pernah berlatih Kung sementara usianya sudah sangat lanjut. Saat Chi Kung mencapai puncaknya, sebelumnya dia tidak pernah memikirkan Shulian. Berkultivasi Buddha ataupun Tao, hal ini tidak pernah terpikirkan. Hanya hingga pertengahan sampai akhir revolusi budaya saat Chi Kung muncul dia baru mengerti. Oh, ternyata Chi Kung dapat Shulian dan timbul kuasa supernormal. Juga bisa berkultivasi ketika tinggi, berkultivasi Buddha dan Tao. Dia sudah mengerti. Dia lalu ingin Shulian. Cara berpikirnya agak sederhana. Dia berkata, saya dapat melakukan kebaikan, menyembuhkan orang, menyelamatkan orang. Saya sendiri juga dapat meningkat. Pikirannya memang sederhana. Namun usianya sudah agak lanjut. Yang berkultivasi balik haruslah orang yang sudah lanjut usia. Semuanya di atas 50 tahun. Lagi pula,
Orang yang secara serta-merta memperoleh kung semacam ini harus punya dasar bawaan yang sangat baik. Orang dengan dasar bawaan sangat baik. Sebab telah saya katakan, seberapa tinggi kung, setinggi itu pula lah sinsing. Seberapa tinggi sinsing, setinggi itu pula lah kungnya. Sebab kung dari luar juga harus diberikan sesuai kriteria sinsingnya. Sinsingnya hanya setinggi ini lalu diberikan kung yang sangat tinggi, ini tidak boleh. Maka sinsing seberapa tinggi juga akan ditambahkan padanya energi yang sebanding. Dan energi semacam ini menyebar, tidak memiliki kemampuan kung. Namun ia dapat menimbulkan efek mempengaruhi. Dapat menyebabkan penyakit seseorang terdorong mundur. Maka dia dapat menyembuhkan sejumlah penyakit. Telah muncul tidak sedikit orang semacam ini. Khususnya beberapa tahun lalu telah muncul ibu-ibu tua. Orang semacam ini lebih banyak. Yang pria juga ada, tapi lebih sedikit. Semuanya di atas 50 tahun. Apa yang dimaksud kultivasi balik? Yaitu semasa hidupnya, orang ini usianya telah sangat lanjut, Shulian sudah tidak keburu lagi. Lalu ia harus kemana mencari sefu? Beberapa tahun itu, orang yang benar-benar keluar untuk menyebarkan kung semuanya adalah para murid. Guru mereka sama sekali tidak keluar. Adalah para murid yang melakukannya. Maka mereka juga tidak membawa misi untuk menerima murid dan mengajar. Semuanya untuk menyebarkan qigong. Jadi kemana dia harus mencari seorang sefu untuk mengajarnya? Maka untuk orang-orang seperti itu ada suatu cara. Orang ini punya sinsing agak tinggi dalam masyarakat yang memandang hambar nama dan kekayaan. Dia juga ingin Shulian. Di awal ceramah telah saya katakan, begitu seseorang ingin Shulian berarti sifat kebudayaan yang telah muncul. Berkilau bagai emas. Begitu dilihat orang ini ternyata sangat baik, maka harus membantunya. Namun usianya telah sangat lanjut, bagaimana? Maka terpikirlah suatu cara yang belum pernah ada sepanjang sejarah, yaitu kultivasi balik ini, yaitu dengan menambahkan kepadanya energi yang menyebar, memakai saluran lunak yang ada pada ruang lain. Di ruang lain disambungkan kepadanya suatu saluran. Orang ini seperti sebuah keran air. Di belakangnya ada sebuah saluran. Begitu dia memancarkan, ibarat keran air itu dibuka, maka terpancarlah keluar. Dia sendiri tak punya kung. Bila tidak memancarkan, maka akan seperti keran air yang ditutup kembali. Jadi orang-orang ini secara mendadak mendapat kung, belum pernah berlatih kung. Saat tidur di malam hari, sekujur tubuh terasa panas tak tertahankan. Tangannya menyentuh apapun akan timbul aliran listrik. Dia tahu telah timbul kung. Bagian tubuh siapa tidak enak dengan diusap-usap hasilnya sungguh mujarab. Sejak itu dia pun menjadi master qigong. Awalnya sangat baik. Ia juga mendengarkan apa yang pernah dikatakan master qigong ortodoks untuk mengutamakan te, mementingkan te, tidak meninggalkan nama, tidak mengharapkan balas budi. Ia juga pernah mendengarnya. Jadi pada mulanya ia mengobati orang juga tanpa imbalan uang. Tapi pada akhirnya berangsur-angsur, maka dikatakan manusia biasa memang mengalir dalam pusaran arus besar. Adalah sangat tidak mudah untuk melepaskan diri. Lihatlah, saat belum memiliki nama, belum terkenal, dia dapat mengendalikan diri. Begitu terkenal, dia tidak dapat menahan diri. Ada orang yang lalu mengganggunya, menyanjungnya. Semua yang didengarnya adalah, "Oh, Master Qigong, Anda betapa hebat." Ada yang ingin memberinya uang, sudah merupakan tradisi memberikan imbalan. Awalnya diberi uang tidak mau lalu diberi sedikit sebagai kenangan. Pokoknya, lama-kelamaan juga diterima. Lambat laun timbullah keinginannya terhadap nama dan keuntungan. Akhirnya setelah mengobati, bila uang yang diberikan sedikit, jadi tidak senang. Bila ada Master Qigong ortodoks yang memuji kehebatan Master Qigong lain di hadapannya, dia juga tidak terima. Hati mencari nama dan keuntungan, semuanya mulai bermunculan. Orang semacam ini dia mulai jatuh merosot. Sebab seberapa tinggi sinsing, setinggi itu kungnya. Meskipun energi yang memancar itu bukan miliknya, namun besar kecilnya tambahan energi yang diberikan padanya juga disesuaikan posisi sinsingnya. Begitu sinsingnya jatuh, kung yang diberikan kepadanya juga berkurang. Sinsing merosot, kung yang diberikan juga lebih sedikit. Akhirnya saat sudah jatuh total, kung tersebut tidak diberikan lagi. Maka beberapa tahun lalu, orang semacam ini yang muncul cukup banyak. Sekarang sudah tidak ada, hampir tidak ada. Kami tidak mengatakan pasti tidak ada, tapi hampir sudah tidak ada lagi. Tapi mengapa sejumlah orang masih punya kung? Di satu kurun waktu dia memang tidak ada kung lagi. Tapi karena selalu berpikir mengobati orang, punya niat seperti itu, muncul lagi, ada lagi. Bagaimana bisa ada? Sebentar lagi saya jelaskan masalah ini. Kultivasi balik yang saya bicarakan tadi adalah cara perolehan kung tiba-tiba yang agak baik. Namun, dia mengira benda ini untuk mencari nama dan keuntungan. Padahal sebenarnya untuk membiarkan dirinya agar dalam masyarakat manusia biasa bisa menyesuaikan fenomena saat itu. Melakukan hal baik dan Shulian diri sendiri. Berbuat hal baik tentu dapat Shulian. Ia telah menyembuhkan orang tetapi orangnya bahkan tidak senang. Diberitahu sudah baik, dia juga tahu sudah baik. Namun dia berkata belum baik, tidak mau membayar.
Penyakit berat yang Anda tangani sebagian besar telah membaik. Namun karena tidak tampak, dia juga tidak senang, marah dan mengatakan Anda telah membohonginya, lalu pergi. Padahal Anda telah mencurahkan upaya yang sangat besar. Semua itu untuk mengganggu hati manusia, untuk melihat bagaimana Anda mengendalikan diri, meningkatkan diri. Yakni saat melakukan kebaikan bersamaan juga sedang meningkatkan diri. Melalui Shulian ini, diri Anda juga sedang mengeksploitasi kemampuan terpendam diri sendiri. Sinsing Anda jadi meningkat, bahkan juga dapat menumbuhkan kung Anda. Apa tujuannya? Adalah agar dia demikian. Tapi ada berapa banyak yang dapat menyadari hal ini? Coba Anda pikirkan saat itu mana ada yang benar-benar keluar dengan membawa murid. Tidak ada seorang pun yang mengajarkan Fa. Semua mengatakan Qigong harus mengutamakan Te, namun hanya membahas hal-hal umum di tingkat rendah. Tidak ada yang mengajar Fa menuju tingkat tinggi. Jadi banyak orang tidak mengerti bagaimana cara berkultivasi. Orang yang memberinya Kung juga tidak boleh terlihat olehnya. Juga tak boleh memberitahu Fa kepadanya. Sebab jika membiarkan ia melihat dan mengajarkan Fa, itu sama dengan membocorkan rahasia langit. Sudah tak ada lagi masalah manusia yang harus dalam kesesatan. Maka ia harus jatuh ke bawah. Jika terlihat Buddha mengajar Fa di sana, siapa yang tidak ikut berkultivasi? Orang dengan segala macam kejahatan pun datang. Jadi tidak ada lagi masalah Dia juga tidak akan dapat meningkat, maka tidak boleh. Jadi dia tidak berani mengajar Fa. Banyak orang tidak tahu. Mungkin telinga ini pernah mendengar sedikit yang mengatakan ini dan itu. Pada dasarnya guru Fa ortodoks tidak akan menjelaskan secara terang-terangan. Selalu mengatakan padanya kata kebalikan atau mengatakan sesuatu yang tidak Anda mengerti. Atau membuatnya jatuh jungkir balik, membuatnya terbentur hingga kepala pecah berdarah agar ia dapat Dia melakukannya begini, namun sejumlah orang tetap tidak dapat akhirnya lalu merosot jatuh. Ini adalah salah satu jenis yang disebut kultivasi balik. Kultivasi balik adalah di mana orang harus Shulian mulai dari awal, dari permulaan, mulai dari bawah terus naik hingga mencapai kesempurnaan. Sedangkan kultivasi balik yakni di posisi Xingyak ini telah ditambahkan padanya Kung yang sedemikian besar. Dengan berbuat baik, Shulian dari atas ke bawah hingga mencapai kesempurnaan. Dengan demikian akan lebih cepat. Akan sangat cepat. Namun, kami katakan, yang tersisa tidak seberapa. Ini adalah salah satu kondisi. Masih ada satu jenis lagi yang dinamakan meminjam Kung. Bagaimana datangnya Kung itu? Meminjam Kung ini tidak ada batasan usia. Orang berusia muda juga tidak sedikit. Beberapa tahun lalu ada beberapa yang muncul. Dia sendiri juga tidak punya Kung. Kung tiba-tiba muncul dalam waktu semalam. Namun syarat utama adalah dasar bawaan orang ini harus baik. Jadi, pagi saat terbangun apapun yang disentuh ada listrik. Ia juga tahu ia dapat Kung. Baik sekali bisa dipakai sembuhkan penyakit orang. Ia tahu. Namun, anak muda lebih sulit lagi mengendalikan diri. Dia menganggap jalan hidupnya masih sangat panjang. Masih banyak tujuan hidup yang ingin dicapai. Dengan memiliki kemampuan yang istimewa ini, banyak orang akan menjadikannya sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi. Ini mutlak dilarang, mutlak tidak boleh. Maka orang semacam ini, saya katakan hingga sekarang sudah tidak ada lagi. Satu pun tidak tersisa lagi hingga hari ini. Pada masa itu juga sempat muncul cukup banyak. Namun dia tidak tahu sebagian besar Kungnya dari mana. Apa yang disebut meminjam Kung? Orang-orang biasa ini bagaimana dapat meminjam Kung? Bagaimana cara meminjamnya? Sebab manusia itu akan saya jelaskan bertahap struktur tubuh manusia. Sebab dalam tubuh manusia, selain Cuyensen, Cuyise Anda ini, umumnya Cuyensen orang menetap di Niwan, ada kalanya menyusup ke hati. Orang Tiongkok zaman dulu ada yang mengatakan hati sedang berpikir. Memang terasa hati Anda sedang berpikir, sebab ia memang sedang berada di hati Anda. Asal sebenarnya dari pikiran manusia adalah Cuyensen. Di sini kita menyebutnya Cuyise, yakni pikiran yang dipancarkan oleh Cuyensen. Ini adalah Anda sendiri yang sedang sadar berbuat atau melakukan sesuatu, adalah Anda sendiri. Selain Cuyensen, manusia juga memiliki Fuyensen. Fuyensen orang yang tidak berlatih Kung umumnya membelakangi Anda. Antar tempurung otak saling membelakangi, namun ia berada di ruang lain, Anda tidak dapat melihatnya. Ada orang yang punya banyak Fuyensen. Ada yang punya 1, 2, 3, 4, bahkan ada yang punya 5. Jenis kelaminnya juga berbeda. Ada yang pria, ada yang wanita. Sebenarnya Cuyensen Anda juga tidak sama dengan jenis kelamin Anda. Juga tidak pasti sama, namun tentunya juga ada yang sama. Kebanyakan adalah sama, namun juga banyak yang berbeda. Anda adalah seorang pria, mungkin Yensen Anda adalah wanita. Mungkin itulah jenis kelamin Anda yang sesungguhnya. Mungkin saja Anda wanita, namun Yensen Anda pria. Ada kondisi seperti itu. Tentu, di sini kita anggap sebagai gurauan, suatu kelakar untuk didengar. Kini berdasarkan perhitungan Chou-i, kini tepat saatnya Yin dan Yang saling berbalik. Yin menguat, Yang melemah.
berada pada periode sejarah ini. Anda lihat banyak wanita karakternya sangat kuat, sangat hebat. Anda lihat atlet wanita selalu juara. Atlet pria selalu tidak bisa menjadi juara. Pria yang dikendalikan istri agak banyak. Hanya gurauan. Gurauan. Inilah yang dimaksud. Jadi pada manusia, eksis Fu-Yen-Sen. Namun pikiran manusia untuk melakukan suatu hal dipancarkan oleh Chu-Yen-Sen. Saat Anda setengah sadar melakukan sesuatu, hal itu dilakukan Fu-Yen-Sen dengan mengendalikan otak Anda. Maka aliran kita mengharuskan Anda semua Shulian secara sadar. Anda tidak boleh begitu masuk hening semua jadi tidak tahu, bagai tertidur. Anda bahkan tidak tahu siapa yang telah berkultivasi. Fu-Yen-Sen acap kali melakukan apa? Mengapa ada Fu-Yen-Sen? Saya tahu tujuan utama Fu-Yen-Sen yakni mengendalikan masyarakat manusia agar tidak terlalu cepat menuju kehancuran. Utamanya menjaga konsep moral manusia. Sebab di taraf tertentu, Fu-Yen-Sen dapat menimbulkan sejumlah efek bagi manusia. Tentu saat Chu-Yen-Sen sangat kuat, Fu-Yen-Sen tidak akan dapat menembus masuk. Saat dia akan melakukan kejahatan, Fu-Yen-Sen hanya bisa cemas tapi tak berdaya. Sebab otak utama dikendalikan Chu-Yen-Sen. Maka tingkat asa Fu-Yen-Sen acap kali lebih tinggi, lebih baik daripada Chu-Yen-Sen. Ada orang yang memang punya dasar bawaan sangat baik, maka dasar bawaan Fu-Yen-Sen-nya akan lebih baik. Ada Fu-Yen-Sen yang dasar bawaannya dari tingkat sangat tinggi. Seberapa tinggikah? Ia dapat berkomunikasi dengan sang sadar. Dapat berkomunikasi dengan sang maha sadar, dapat mencapai taraf ini. Tentu tubuh manusia ini berada di bawah kendali Chu-Yen-Sen. Apa yang akan terjadi kelak, semua tergantung Chu-Yen-Sen. Semua tergantung apa yang dilakukan tubuh ini. Jadi bila orang ini tidak ingin Shulian, Fu-Yen-Sen-nya hanya bisa cemas tak berdaya. Bila dia ingin Shulian, Fu-Yen-Sen akan sangat senang. Sungguh cocok dengan keinginan saya. Shulian. Dengan terus Shulian, saya akan dapat memperoleh buah sejati. Kini tingkat saya sudah tidak rendah. Maka saat itu ada sejumlah anak muda yang berpikir, Qigong sangat baik, saya akan Shulian saja, dapat timbul kemampuan Kung. Juga dapat Shulian hingga tingkat yang tingginya sekian-sekian. Maka dia jadi senang. Namun dia juga sadar harus kemana, siapa yang akan mengajarnya. Hanya duduk di sana tidak akan dapat Shu. Lalu bagaimana? Dia lalu terpikir suatu cara. Saya akan mencarikan Anda seorang guru. Pergi untuk meminjam sesuatu. Dia dapat berinteraksi, sebab kemampuan supernormal Fu-Yen-Sen sangat hebat, dapat meninggalkan raga. Dia pun pergi. Setelah pergi, dari pembicaraan, orang lain menilai orang ini memang sangat baik, ingin kultivasi dibantu. Mengapa tidak? Maka dibantu, lalu dipinjamkanlah Kung padanya. Tapi Kung yang dipinjam ini biasanya mengandung energi yang memancar. Juga ada benda yang berbentuk. Dan benda yang berbentuk ini senantiasa mengandung kemampuan Kung. Beberapa tahun lalu telah muncul orang semacam ini. Contoh seperti ini tidak akan kita utarakan dalam kelas ceramah, tanpa kecuali. Ini termasuk kategori kondisi meminjam Kung, namun acap kali dia juga tahu. Fu-Yen-Sen itu mungkin mengumpulkannya dari sana-sini. Ini juga bisa membuatnya sadar kalau Kung ini adalah pinjaman. Namun, dia juga tidak tahu bagaimana cara meminjam dan siapa yang meminjamkan. Milik siapa dia juga tidak tahu. Kedua jenis keadaan yang dibicarakan tadi termasuk yang agak baik. Berikut yang akan kita bicarakan adalah jenis yang tidak baik. Asal-muasal tempat asal Kung ini tidak baik. Bagaimana dikatakan tidak baik? Yakni dalam komunitas Qigong ada semacam istilah yang beredar. Baik Anda mengakui ataupun tidak, namun memang beredar kata ini. Futi. Dikatakan orang telah mengundang Futi. Baik Futi hewan, ataupun yang oleh manusia disebut iblis, setan, dan jin, pokoknya dia telah membawa Futi. Apa sebenarnya Futi ini juga sering dibahas dalam komunitas Qigong. Anda semua tahu, kemarin kita telah membicarakan tentang teori dari ruang lain. Membicarakan bentuk eksistensi ruang lain. Saat kita membicarakan bentuk ruang lain ini, kita katakan karena adanya perbedaan ruang waktu, menyebabkan bentuk eksistensi benda yang di dalamnya pun berbeda. Tanpa ada ikatan tubuh fisik, segala benda adalah makhluk berjiwa. Semuanya dapat mendominasi manusia, dapat mengendalikan otak manusia. Manusia adalah yang paling lemah. Jadi benda-benda ini, di dalam ruang yang lain, juga ada sejumlah hewan dan bentuk kehidupan lain.
Sebab iptek modern juga mengakui adanya ruang waktu yang lain. Ia punya eksistensi ruang waktu ini. Maka ia juga pasti punya materi yang eksis dalam ruang itu. Juga mungkin ada kehidupan yang eksis di dalamnya. Namun dilihat dari sudut Qigong dan sudut kemampuan Kong, dalam komunitas Shulian ia memang diakui, yakni adanya ruang lain. Bahkan dalam ruang lain ini ada bentuk kehidupan. Jadi benda itu dapat mengendalikan manusia. Namun, dalam alam semesta ini ada suatu prinsip. Siapapun yang mencampuri urusan manusia akan dimusnahkan langit. Jika menempati tubuh manusia, langit akan menumpasnya. Artinya, tidak boleh merusak, mengganggu manusia. Sebab manusia walau dapat berbuat jahat, namun ia juga dapat berkultivasi menjadi Buddha. Manusia adalah makhluk yang paling berharga. Jadi tidak diizinkan makhluk berkemampuan rendah ini, makhluk tingkat rendah ini mengganggunya. Namun mengapa hari ini dapat muncul fenomena Futi secara luas? Orang ini telah mendapatkan Kong, dia tidak tahu dari mana. Dia kira dirinya lumayan, dasar bawaan cukup baik, telah punya Kong. Dari mana? Anda juga tidak coba berpikir. Manusia mengapa tidak berpikir? Setelah melalui kesengsaraan Shulian selama bertahun-tahun baru dapat menghasilkan materi energi tinggi semacam ini. Anda dalam semalam, atau ada yang mengajarkan sedikit benda pada Anda lalu memperoleh Kong, dapat menyembuhkan penyakit jadi hebat. Kong ini dari mana? Mengapa Anda tidak memikirkannya dengan kepala dingin? Bila Anda dikendalikan oleh benda itu sungguh berbahaya. Saya katakan, lalu mengapa sekarang dapat muncul keadaan seperti ini? Para sang maha sadar, orang katakan Buddha ada di mana-mana. Lagi pula ada begitu banyak master Qigong yang punya Kong tinggi. Mengapa tidak peduli? Mereka tidak berdaya. Sebab sudah sangat luas arealnya. Lagi pula itu adalah manusia sendiri yang menghendakinya. Di sini masih ada satu prinsip, yaitu dia sendiri yang mau, maka orang lain umumnya tidak ikut campur. Anda sendiri yang menghendaki, maka Anda harus menyadarinya sendiri. Jika saya memaksa Anda juga tidak baik. Jika saya memaksa Anda juga bukan begitu. Jika Anda sudah benar-benar berkultivasi, maka dalam satu hal masih boleh membantu Anda. Namun orang ini tetap tidak sadar, justru memohon benda semacam ini, maka kita tidak berdaya. Mungkin ada yang berpikir, mereka tidak memohon benda ini. Orang yang tertempel Futi pun berdalih, siapa yang memohonnya? Saya tidak memohonnya. Anda memang tidak memohonnya. Coba Anda pikirkan, alam semesta ini adalah lurus. Prinsip yang berlaku di sini sama sekali tidak membolehkan yang sesat muncul. Lalu apa yang ada dalam pikiran Anda? Anda berpikir, seandainya saya telah mendapat kemampuan Kong, bila saya punya kemampuan Kong, saya akan dapat menyembuhkan penyakit orang lain dan menjadi kaya. Alangkah baiknya, kekayaan datang dengan cepat. Jika saya telah menjadi master Qigong, alangkah baiknya bisa bertamasya kemana-mana sambil mengajar Kong. Banyak orang berpikir seperti itu. Ada orang berpikir, sekarang ini masa reformasi telah terbuka bebas. Setiap orang mencari profesi kedua. Saya juga tidak punya keahlian lain. Dengan cara ini saya dapat menyembuhkan penyakit. Alangkah baiknya. Banyak sekali orang memohon dengan cara ini. Saat Anda berpikir demikian, maka akan berbahaya. Mengapa berbahaya? Anda tahu Shulian di masa pelurusan Fa. Hal ini justru adalah keterikatan hati. Adalah bagian yang paling tidak baik dari keterikatan hati. Mengapa? Dia hendak menggunakan kemampuan Kong yang melebihi manusia biasa untuk menjadi kaya. Ini bukan keahlian manusia biasa. Maka keterikatan semacam ini pada hakikatnya harus dibuang. Jika tidak dibuang, Anda sama sekali tidak akan dapat shu. Jadi jika Anda punya pikiran ini, guru Fa ortodoks saat melihatnya mana boleh demikian. Pada hakikatnya akan menguji kemampuan Kong Anda bila ada, tidak akan membiarkannya keluar. Makin Anda pikirkan, makin tidak ada. Makin dikejar, makin tidak ada. Karena ini disebabkan oleh keterikatan hati, maka Anda harus membuangnya. Anda punya kemampuan Kong dan hendak memakainya di masyarakat manusia biasa. Walau bukan untuk mencari uang, juga ada keinginan pamer. Jika tidak, untuk apa menginginkannya? Hanya untuk dijadikan hiasan. Dengan adanya pengejaran yang begitu kuat, pasti tidak bisa. Jadi pasti dipicu oleh keterikatan hati, maka harus dibuang. Lalu bila Anda mengejarnya, coba Anda pikirkan, bukankah Anda sudah mengundang benda-benda jahat itu? Siapa yang dapat memberikannya pada Anda? Hanya benda-benda sesat itu. Hanya benda sesat yang akan memberikannya pada Anda, yaitu hewan kacau balau yang derajat jiwanya rendah yang dapat memberikan pada Anda. Berbicara perihal hewan, di sini sekalian saya bicarakan bagaimana hewan bisa Shulian. Dikatakan manusia bisa Shulian, lalu bagaimana hewan bisa Shulian? Bukankah ini berbicara hal tahayul yang idealis? Saya beritahu Anda ini bukan masalah tahayul atau tidak tahayul, idealis atau tidak. Manusia pada hakikatnya memang bisa Shulian. Semuanya memiliki kemampuan bawaan ini. Sebab Anda berasal dari masyarakat manusia biasa di ruang ini, bukan eksis sejak awal. Manusia, kehidupan manusia dihasilkan dari ruang alam semesta ini. Berasimilasi dengan karakter alam semesta ini. Namun, saat kehidupan dan manusia yang dihasilkan telah banyak, ia juga punya hubungan bermasyarakat, berkelompok. Ada yang berubah egois, jadi tidak baik, tidak bisa lagi tinggal di tingkat tinggi, juga tidak mampu tinggal, otomatis akan merosot.
turun ke tingkat di bawahnya. Ia berubah jadi tidak baik lagi, akhirnya jatuh hingga tahap ini. Sudah seharusnya dimusnahkan. Namun sang sadar timbul belas kasih. Diberikan satu kesempatan terakhir, lalu diciptakan suatu ruang dalam kesesatan ini. Semua ruang tidak ada yang dalam kesesatan. Jika Anda terjatuh ke ruang lain, Anda juga tidak dalam kesesatan. Hanya masyarakat manusia lah yang dalam kesesatan. Dengan tubuh fisik ini, kedua mata ini, tidak terlihat kebenaran alam semesta. Jadi Anda dibiarkan jatuh dalam kesesatan, demi sekali lagi kesempatan agar Anda dapat keluar dari kesesatan. Begitulah asalnya ini. Agama Barat menyebutnya percaya. Anda sendiri yang mengakibatkan diri Anda ada di posisi ini, maka harus agar kembali pulang. Jika jatuh lebih jauh lagi, Anda akan menghadapi kehancuran, kemusnahan. Itulah masalahnya. Maka kehidupan manusia ini, saya katakan bukan untuk jadi manusia, namun untuk kembali ke jati diri yang asli. Maka sepanjang sejarah, dalam setiap masyarakat manusia yang ada, akan selalu ada orang yang datang untuk menyelamatkan manusia, menyadarkan dan menyelamatkan manusia. Adalah demikian. Maka manusia, bila tidak terjatuh ke tahap ini, karena memang bawaan lahir, saya katakan manusia sejak lahir sudah punya kemampuan semacam ini. Anda tahu pada zaman Tiongkok kuno, semua pelajar harus bermeditasi. Bahkan dalam melakukan hal apapun, pekerjaan apapun, juga harus mengutamakan pengaturan nafas, ketenangan hati, dan lain-lain hal sejenis. Maka dia hampir sama dengan hal-hal yang ada dalam Shulian. Pada masa yang sangat lampau, orang-orang yang tertulis dalam buku Tiongkok kuno itu dikatakan telah timbul banyak kemampuan kung. Saya katakan itu bukan mengada-ngada. Pada satu kurun waktu sejarah yang sangat panjang, manusia memang punya kemampuan kung. Seiring ia berubah makin tidak baik, saat manusia berubah makin realistis, makin mementingkan materi, maka kemampuan bawaannya akan terbuang makin lama makin banyak. Bila mengikuti hukum perkembangan ini, saat manusia makin realistis, seiring makin berkembangnya materi dan alat yang diciptakan ini, kelak mungkin 4 anggota tubuh Anda pun mengalami degenerasi. Hanya ada sebuah tempurung otak. Inilah doktrin suatu perkembangan. Sebenarnya itu bukan kemampuan supernormal apapun. Itu adalah kemampuan bawaan Anda sendiri. Anda sendiri yang telah membuangnya. Sekarang dikembangkan dan disebut sebagai kemampuan supernormal. Padahal itu adalah kemampuan bawaan Anda. Begitu juga dengan hewan. Ia adalah produk alam semesta ini. Jadi ia punya ciri khas ini, punya sifat bawaan lahir. Anda tahu, ia sama sekali tidak mengerti apapun tentang Shulian. Namun ia sendiri dapat mencapai suatu kondisi Shulian. Pada saat ular melingkarkan tubuh, menghubungkan kedua ujung tubuhnya, saat mulutnya mengulum ekornya, dan rubah pada saat menelungkup di sana, saat di mana ujung hidungnya menyentuh ekornya, pada saat hewan-hewan itu menghubungkan kedua ujung tubuhnya, maka akan terbentuk suatu peredaran Chou-Tien. Saat dia mencapai kondisi hening, dia akan dapat membentuk suatu peredaran Chou-Tien. Dia bisa membuat kecerdasannya terbuka. Begitu kecerdasannya terbuka, dia jadi mengerti. Hewan itu sepanjang hidupnya bukanlah selalu sebagai hewan. Tentu ini yang dikatakan dalam agama Buddha, yaitu yang disebut 6 jalur samsara. Mungkin dulu dia seorang manusia, mungkin dulu dia datang dari tingkat tinggi. Dia mengerti hal-hal ini. Dia sudah dapat berkultivasi, dia menjadi bisa. Inilah yang saya maksudkan. Bukan hewan itu sendiri yang bisa atau tidak bisa Shulian. Dia memang bisa mencapai keadaan semacam ini. Membuat dia sehingga berasimilasi dengan hukum alam semesta. Dan terbentuklah, jadi dia bisa. Begitu dia mengerti semuanya, saat telah memiliki kekuatan supernormal, karena dia berada di tingkat yang sangat rendah, maka dia tidak mengerti prinsip pada tingkat tinggi. Maka dia berani berbuat sewenang-wenang. Dengan bertindak sewenang-wenang, maka yang dia hadapi adalah kemusnahan. Maka umumnya hewan tidak diperbolehkan berhasil berkultivasi. Mengapa? Sebab dia tidak memiliki sifat hakiki manusia, tidak memiliki karakter manusia. Yang berhasil berkultivasi sudah pasti adalah sesat. Tentu dalam masa sejarah dulu juga ada yang berhasil, namun acap kali, boleh dikatakan semua itu adalah sangat khusus. Hewan memang tidak bisa memperoleh fa, tidak diperbolehkan mendengarkan fa. Hanya manusia yang boleh mendengarkan fa ortodoks, dan yang boleh Shulian. Maka manusia adalah sangat berharga. Hewan juga dapat melihat hal ini. Dia berpikir, dia juga tahu tidak akan berhasil Shulian. Anda mungkin telah melihat dalam buku kuno tercatat, dalam 300 tahun akan ada bencana kecil, 500 tahun akan ada bencana besar untuk menumpasnya. Begitu kung yang dimiliki agak tinggi, maka dia harus dibasmi. Tentu dia juga tidak bisa berkultivasi terlalu tinggi, sebab dia tidak mampu secara total berasimilasi dengan karakter alam semesta ini, maka harus menumpasnya. Dia juga telah melihat prinsip ini, lalu bagaimana? Dia lalu terpikir suatu cara. Dia tahu Shulian dengan meminjam tubuh akan bisa Shulian, sebab bisa memperoleh tubuh manusia. Begitu memperoleh sosok manusia, maka dia boleh terang-terangan mendengarkan fa Shulian. Siapapun tidak bisa mendiktenya lagi, tidak dapat mengaturnya lagi, sebab dia telah memperoleh tubuh manusia. Jadi dengan demikian, dia telah memanfaatkan peluang ini. Namun dahulu meminjam tubuh seperti ini adalah tidak boleh, karena orang sekarang yang memohonnya.
Dahulu jika terlihat tidak boleh, tidak bisa naik sesukanya. Orang ini berpikir, saya ingin kaya. Saat berlatih kung, lihatlah dia berdiri memancang sampai kaki gemetar, tangan pun tidak bisa diangkat lagi. Tapi otaknya tidak tinggal diam, terus berpikir, mengapa saya berlatih belum keluar kung? Jika keluar kung, saya akan menyembuhkan orang. Mengapa Tianmu tidak terbuka? Jika terbuka, saya periksa penyakit orang, dapat uang jadi kaya. Itu yang dipikirnya. Begitu terlihat guru Fa ortodoks, ini apa? Bagaimana bisa dibiarkan? Baik Anda punya guru atau tidak, bila tidak punya guru juga akan ada guru yang lewat. Begitu dilihat orang ini tidak bisa ditolong, lalu tidak peduli lagi. Tapi Futi ini telah melihatnya. Anda tidak peduli lagi, dia juga tidak dapat melihat ruang Sang Maha Sadar berada. Tidak diperbolehkan melihat, maka dia tidak tahu Anda punya guru atau tidak. Dia tahu satu prinsip. Saya memberikan apa yang diinginkannya, itu tidak salah. Dia manfaatkan peluang ini. Dia menginginkan, dia mengejar kemampuan kung. Dia mengejar, dia ingin memancarkan kung, ingin mengejar kung. Dia tahu guru ortodoks pasti tidak akan memberikan, kalau begitu saya yang beri. Tentu dia tidak akan memberikan begitu saja, dia ada tujuan. Awalnya dia tidak berani naik ke tubuh. Dia akan coba menjajaki dulu. Anda ingin kung bukan? Saya berikan. Kung disalurkan pada Anda. Saat berlatih kung, tiba-tiba tangan kesemutan, tubuh pun terasa panas. Oh, telah keluar energi. Anda bahkan senang dan mulai mengobati orang, mulai menggunakannya. Begitu Anda senang, dia juga senang. Anda lihat ternyata berhasil, Anda bersedia menerimanya. Jika begitu tidak bisa diberikan begitu saja. Memberi benda ini cukup menguras tenaga, Anda juga mau yang lain. Saya tidak bisa leluasa memberi, harus naik ke tubuh Anda. Maka naiklah dia. Anda tahu begitu benda itu naik, saat dia sedang berlatih kung, mungkin akan keluar kemampuan kungnya. Tianmu dapat melihat benda. Maka saat berlatih kung, oh, Tianmu telah terbuka. Bahkan telah keluar sejumlah kemampuan kung. Dia senang bukan main. Sejak itu memasang papan nama dan menjadi seorang master Qigong. Saya beritahu Anda semua, Tianmu-nya sama sekali tidak terbuka. Dia juga tidak punya kemampuan untuk membuka Tianmu Anda. Lalu bagaimana dia bisa melihat? Sebab begitu dia telah naik ke tubuhnya, maka dia akan mengendalikan otaknya. Bukankah tempo hari saat membicarakan Tianmu saya telah membahas? Bukan mata manusia yang langsung merefleksikan citra gambar, namun otak yang merefleksikannya. Benda ini begitu naik ke tubuhnya, maka akan mengendalikan otaknya. Memakai mata hewan itu untuk melihat. Dipantulkan ke otaknya, lalu dia mengira Tianmu-nya yang melihat. Saat dia memancarkan kung, cakar kecil di balik tubuhnya juga ikut menjulur. Dia tidak dapat melihatnya, dia mengira telah dapat memancarkan kung. Maka muncullah masalah ini. Bila saya sebutkan berapa jumlah masyarakat yang punya benda ini, bisa jadi Anda tidak berani berlatih Qigong. Saya katakan, dia telah mencapai suatu taraf yang sangat serius. Benda ini telah mengacaukan masyarakat manusia jadi sangat tidak karuan. Mengapa dikatakan ada sebegitu banyak? Dulu pernah saya katakan jumlahnya membuat orang ngeri, maka tidak saya sebutkan lagi. Mengapa bisa begitu banyak? Coba Anda pikirkan, orang yang berlatih Qigong, ada berapa orang yang berlatih dengan pikiran lurus? Saya harus Shulin hingga berhasil, mengalami penderitaan pun tidak masalah, meningkatkan sinsing saya, terus berkultivasi naik. Ada berapa orang di taman yang berpikir demikian? Bahkan ada orang, selain mengejar kemampuan kung, juga ada yang berpikir, mengapa saya tidak muncul kung? Setelah kung saya muncul, maka pimpinan di tempat kerja kita yang tidak baik pada saya akan saya beri pelajaran. Di bank ada banyak uang. Jika telah memiliki kung, uang itu akan saya ambil sebagian. Pikiran apapun ada. Seperti yang saya katakan tempo hari, mengoceh dari urusan besar negara hingga urusan rumah. Ada yang demikian. Tujuannya juga untuk mengkultivasi dirinya. Dia tidak akan membiarkan Anda yang Shulian. Ini ada dua hal yang ekstrim. Dia membuat Anda berbicara, membuat Anda tidak dapat berlatih. Lalu siapa yang berlatih? Benda itu yang berlatih. Dia meminjam tubuh Anda untuk bergerak, memberinya kung. Karena benda ini, masyarakat sekarang jadi sangat rumit, sangat kacau. Ada orang mengobati penyakit tapi tidak tahu bagaimana caranya. Dia tidak tahu bagaimana kung itu dapat datang. Beberapa tahun lalu saat puncak penyebaran Qigong, untuk menyesuaikan keadaan pada waktu itu, banyak Sang Maha Sadar yang membantu sejumlah orang yang cukup baik. Namun sekarang mereka telah balik. Tidak ada lagi. Hal ini telah selesai dilakukan. Mengapa secara luas dapat bermunculan, muncul lagi? Hari ini muncul satu, esok muncul satu lagi. Diberi nama ini dan itu. Dia sendiri tidak tahu apa yang sedang dihadapinya. Dia mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Mungkin ada yang berpikir, apa salahnya itu? Asal bisa menghasilkan uang sudah cukup, peduli amat hal itu. Tentu, saya katakan pada Anda, dia naik bukannya tanpa sebab. Mengapa dia naik? Dia memberi Anda sesuatu, dia juga ingin mengambil sesuatu dari tubuh Anda. Saripati tubuh manusia yang bisa untuk Shulian dan yang bisa untuk memperoleh Tao hanya ada satu porsi. Dia justru ingin membawa pergi satu porsi benda Anda ini.
atau langsung Shulian di tubuh Anda membentuk wujud manusia lalu dibawa pergi. Jika benda Anda ini telah diambilnya, Anda tidak punya apapun lagi. Anda bagaikan sebuah kerangka kosong. Seumur hidup Anda tidak akan pernah bisa Shulian lagi. Anda sudah tidak memiliki apapun. Anda ingin Shulian pun tidak bisa. Tidak punya apapun lagi, tidak akan berhasil Shulian. Ada orang yang seperti yang saya katakan tadi. Biarlah peduli amat dengan kehidupan mendatang. Asal saya bisa punya uang untuk dinikmati dan jadi ternama, itu sudah cukup. Saya beritahu Anda, mungkin Anda jadi ketakutan jika saya ceritakan. Walaupun ternama, Anda tidak dapat menikmatinya. Anda memiliki uang juga tidak bisa memakainya. Mengapa? Coba Anda pikirkan. Bila dia meninggalkan tubuh, jika dia cepat meninggalkan tubuh Anda, umumnya dia akan tinggal di tubuh Anda untuk Shulian. Sesungguhnya yang membawanya pergi juga agak sedikit, karena dia tidak terlalu berani. Bila dia cepat meninggalkan tubuh, anggota tubuh Anda tidak bertenaga. Terlalu banyak benda dari tubuh Anda yang diambilnya. Sedikit saja angin berhembus, Anda akan nyeri kepala dan flu, apapun akan mudah menyerang. Musim flu, Anda akan mudah jatuh sakit, fisik Anda sudah terlalu lemah. Jika dia lambat meninggalkan tubuh Anda, maka Anda akan menjadi manusia sayur, berbaring di sana dengan seutas nafas. Bisakah Anda menikmati ketenaran Anda? Bisakah Anda menggunakan kekayaan Anda? Apakah tidak berbahaya? Saya melihat sangat banyak orang saat ini hanya tersisa kulit luar saja. Dia masih bergaya, merasa dirinya hebat. Masih bersilat lidah dengan orang lain, tidak mengutamakan te. Inilah yang saya maksud. Sejumlah master Qigong di mana-mana berlaga dan menipu orang, bahkan tidak terima dengan sesuatu, mencaci orang. Dia merasa dirinya hebat, padahal yang tersisa pada dirinya hanya kulit kosong. Sudah bukan apa-apa, semuanya seperti ini. Dia sendiri tidak tahu kungnya berasal dari mana. Dia memperoleh kung dalam waktu semalam. Hal yang saya ceritakan tadi tidak bisa bila tidak dijelaskan. Namun dijelaskan, hal-hal ini sepertinya sangat sulit dimengerti. Namun harus kami jelaskan. Sebab benar-benar Shulian ke tingkat tinggi, jika tidak dijelaskan maka hal ini akan menjadi suatu hambatan yang amat besar. Juga adalah masalah yang sangat serius. Bila fa ini tidak dijelaskan pada Anda sama sekali tidak akan bisa Shulian. Keadaan yang saya bicarakan tadi adalah mengenai mereka yang mendapatkan kung secara tiba-tiba. Di kalangan Qigong ada istilah yang disebut mengajarkan kung dan lain-lain. Menghimpun medan, mengajar kung. Semua istilah ini termasuk ciptaan orang-orang ini. Yang dulunya tidak ada. Yang ada adalah mengajar fa, mengajar dan menyebarkan kung, membawa dan menerima murid adalah hal-hal ini. Tidak ada istilah menghimpun medan dan semacamnya. Kini telah menjadi istilah umum bagi golongan master Qigong ini. Berikut kita bicarakan lagi suatu keadaan. Anda tahu, dalam komunitas Qigong masih ada suatu fenomena, yaitu seseorang secara tiba-tiba berbicara dalam bahasa yang aneh. Tili-tulu, tili-tulu. Bahkan kadang bisa mengucapkan beberapa jenis bahasa yang aneh. Yang dikatakannya bukanlah karangan. Bahasa itu ada yang diucapkannya dengan sangat lancar. Ada yang menyebutnya sebagai bahasa alam, ada juga yang mengatakan itu bahasa langit, bahkan ada yang mengatakan itu sebagai bahasa Buddha. Kita akan bahas tentang apa ini sebenarnya. Saya beritahu Anda, sebelumnya saya beritahu Anda, ini bukan bahasa Sang Mahasadar. Sama sekali bukan bahasa Sang Mahasadar, juga bukan perwujudan dari kemampuan kung. Juga bukan berarti Anda sudah punya kemampuan kung. Juga bukan perwujudan tingkat Anda. Juga bukan menandakan tingkat Anda sudah tinggi. Lalu apa gerangan ini? Ini adalah akibat bagian bahasa dari otak manusia telah dikendalikan oleh pihak lain. Orang-orang ini karena keterikatan hati jadi demikian. Ia bahkan senang, pamer bisa bicara bahasa aneh. Makin bicara, pihak lain makin senang, makin menguasainya. Jadi ini sama sekali bukan kemampuan kung. Bukan pula disebabkan karena orang itu telah berlatih cukup baik. Tetapi karena dia telah dikendalikan orang lain. Maka orang yang bisa berbicara bahasa alam ini, acap kali di bahu, kepala, otak, pada jarak tertentu di belakang tubuhnya, selalu ada suatu makhluk asing yang eksis. Mengapa bisa timbul masalah seperti ini? Tujuannya bukan meminjam tubuh untuk Shulian. Dia punya maksud lain. Jadi, berkembangnya masyarakat manusia sampai pada kondisi sekarang ini, sesungguhnya sangatlah berbahaya. Coba Anda pikirkan, moral manusia secara keseluruhan telah merosot jauh. Manusia saling intrik-mengintrik, hanya mencari keuntungan pribadi semata.
Demi mencapai tujuan keuntungan pribadi, dia tidak segan-segan mengorbankan dan menggunakan cara apapun untuk mencelakai orang lain. Saat terjadi intrik-mengintrik, pikiran yang dipancarkan sangatlah jahat. Manusia telah sampai pada tahap seperti ini. Coba Anda pikirkan, masihkah tidak berbahaya? Sesuatu yang telah mencapai puncak pasti akan berbalik. Moral manusia dapatkah diperkenankan merosot terus pada tahap seperti ini? Bagaimana jadinya kelak bila berlanjut seperti ini? Bila masih terus berlanjut seperti ini, bagaimana pula jadinya? Jadi coba Anda katakan, apakah tidak berbahaya? Mengenai ada tidaknya bencana ini atau itu, kita juga tidak akan membicarakannya. Saya juga tidak pernah membicarakannya. Bila sungguh ada bencana, maka dengan orang Shulianfa ortodoks dan orang baik tidak ada hubungannya. Mereka semua adalah orang jahat. Semua yang dibersihkan adalah orang jahat. Adalah orang yang mencelakai orang lain. Yang merusak prinsip alam semesta ini adalah semua ini. Jadi, makhluk itu juga mengetahui semua manusia telah jadi demikian. Hal ini akan sangat membahayakan. Dia juga ingin menyelamatkan diri. Mengapa dia ingin menyelamatkan diri? Walaupun dia berada di ruang yang lain, namun dia juga setingkat dengan manusia. Maka dia ingin lari. Dia tahu bila ada bencana dia tidak bisa menyelamatkan diri. Jadi dia ingin lari. Namun, jangan dilihat ada yang hari ini belajar satu metode Kung dan besok belajar Kung lain dengan cukup mudah. Bila makhluk itu ingin belajar akan sangat sulit. Di sana tidak memperbolehkan dia mendapatkan fa. Dengan kondisi jelas, tidak bisa mendapatkan fa. Untuk memperolehnya, dia harus berada dalam kesesatan. Untuk datang kemari, dia tidak berani. Begitu otak ini dicuci, dia menjadi tidak tahu apa-apa lagi. Mungkin bisa lebih jahat dari manusia. Kelak akan lebih jahat dari manusia sekarang. Dia sama sekali tidak berani datang. Lalu bagaimana? Dia lalu memikirkan suatu cara. Bila saya berbuat baik menolong orang lain, maka saya bisa mendapat peningkatan. Dia lalu berpikir, dia juga tidak tahu bagaimana cara mengobati orang lain. Dia tahu energi yang dipancarkannya memiliki suatu efek tertentu, dapat membuat orang yang berpenyakit terkekang sakitnya. Sementara waktu dapat menghilangkan rasa sakit. Tempat yang sakit menjadi tidak sakit lagi. Tidak bisa disembuhkan, namun untuk sementara dapat dikekang. Sementara dapat dikekang untuk beberapa saat, agar dia tidak merasa sakit. Maka acap kali orang yang bisa berbahasa alam ini, orang sakit yang di dekatnya akan merasa lebih baik, agar reda sakitnya. Sebenarnya inilah tujuannya. Namun, urusan manusia biasa ini, kita tidak peduli itu adalah urusan manusia biasa. Tetapi saya beritahu Anda, coba kita pikirkan. Manusia adalah makhluk tercerdas di antara segenap makhluk lainnya, paling berharga. Jika Anda ingin Shulian, maka Anda tidak boleh dalam kendalinya. Mungkin sekarang dia sudah tidak sebanding dengan Anda. Jika Anda sampai dikendalikan olehnya, ini adalah akibat dari Anda sendiri yang ingin pamer dan Anda masih merasa senang. Betapa teledornya orang ini. Maka kita katakan Shulianfa ortodoks, Shulianfa ortodoks. Tentu kita Falun Gong mutlak melarang orang punya hati demikian. Mutlak tidak membicarakan hal-hal ini. Ada orang yang menganggapnya kemampuan Kung karena bisa diajarkan. Ayo bicara. Begitu buka mulut langsung bicara. Asal berani langsung bisa bicara. Karena benda itu bergerombol-gerombol. Begitu ingin bicara langsung datang satu. Ada orang mengatakannya sebagai bahasa Buddha. Saya katakan itu menghina Buddha. Bagaimana mungkin itu adalah bahasa Buddha? Anda tahu. Banyak orang yang telah terbuka Tianmu dapat melihat. Orang yang dasar bawaannya baik dapat melihat Sang Maha Sadar. Telah melihat ada juga yang merasa Sang Maha Sadar itu telah berbicara dengannya. Padahal mulutnya sama sekali tidak bergerak. Dia memiliki satu macam kuasa supernatural Fa Buddha, yaitu niat pikiran yang dipancarkannya memberikan bunyi stereo, membawa serta suara aslinya dan dihantarkan ke dalam otak Anda. Anda lalu mengira dia telah berbicara. Sebenarnya dia sama sekali tidak berbicara. Jika dia berbicara dalam ruang ini, maka akan berakibat terjadi gempa bumi. Menggelegar. Jadi, umumnya bukan berbicara. Tapi ada juga orang yang bisa mendengar. Telinganya telah terbuka. Begitu telinga terbuka, sebab telinga dan Tianmu adalah satu sistem. Tianmu terbuka juga bisa mendengar sesuatu. Telinga terbuka juga bisa mendengarkannya. Terdengar musik indah dari ruang lain, atau ada orang berbicara. Sebenarnya apa yang terjadi? Suara pembicaraan atau musik indah dari ruang lain dapat terdengar oleh Anda sebab dia menambahkan suatu benda pada kemampuan Kungnya guna mengeliminir perbedaan waktu pada ruang ini. Dan sebagai media pengantar, lalu dihantarkan ke telinga Anda. Karena itu,
Kebanyakan orang yang mendengar pembicaraan dari ruang lain, dia tidak jelas apa yang dikatakannya. Sebab di ruang besar itu berbeda sekali dengan ruang kita ini. Ruang waktu yang berbeda, maka konsepnya juga tidak sama. Pada ruang berbeda, maka waktu juga berbeda. Jadi di ruang yang besar itu, acap kali waktunya lebih cepat dari ruang kita ini. Lebih cepat. Kata orang, di langit baru sehari, di bumi sudah 1000 tahun. Apa maksudnya? Maksudnya adalah unit dunia di mana sang sadar berada, di sana tidak memiliki waktu. Tidak ada konsep waktu. Tidak memiliki waktu. Jadi saat dua orang berbincang di sana, menengok sejenak seseorang telah lahir di bumi. Mereka berbicara 2 patah kata lagi, begitu menoleh lagi, orang itu sudah meninggal. Begitu cepatnya. Sebabnya adalah ada perbedaan waktu. Maka dikatakan jika manusia tidak memanfaatkan waktu dengan baik untuk Shulian, dalam sekejap semuanya tidak ada lagi. Dalam agama Buddha dikatakan, manusia dalam ratusan tahun baru bisa memperoleh 1 tubuh manusia. Bahkan ribuan tahun baru bisa mendapatkannya. Dalam 6 jalur reinkarnasi, untuk bisa mendapatkan 1 kali tubuh manusia pun tidak mudah. Bila terlahir sebagai batu, dalam puluhan ribu tahun tidak bisa keluar. Batu itu belum terkikis habis, Anda tidak akan bisa keluar. Masih tidak bergegas untuk Shulian. Inilah yang dikatakan dalam agama. Maksudnya adalah fa Buddha sangat sulit diperoleh. Maka perbedaan ruang itu menyebabkan perbedaan ruang waktu di antara keduanya jadi sangat besar. Di dunia Tanyien tidak ada konsep waktu, namun dalam ruang yang besar itu ada. Umumnya perbedaan di sana dengan ruang besar dibedakan dengan cara demikian. Ruang kita ini, 1 sichen. Yang dikatakan 1 sichen orang dulu adalah 2 jam waktu sekarang. 1 sichen di sini adalah 1 tahun di sana. Kita di sini 1 sichen, sementara di sana telah lewat 1 tahun. Jadi di ruang yang besar sana itu bila dibandingkan ruang kita malah lebih cepat. Maka dikatakan, manusia sebaiknya Shulian. Saat Anda bermeditasi dengan kaki bersila di sana, duduk selama 1 malam. Orang lain akan mengatakan Anda hebat. Di ruang sana Anda telah berkultivasi selama 1 tahun. Betapa menderita. Begini mereka memandangnya. Maka dikatakan manusia muda berkultivasi sebab dalam penderitaan. Nanti saya jelaskan menderita bagaimana. Karena semua begini jadi tidak merasa menderita. Sebenarnya dilihat oleh orang lain sangatlah menderita. Oleh karena perbedaan yang disebabkan oleh waktu ini, saat dia berbicara di sana, di sini yang terdengar oleh Anda suara apa? Bagai suara kicau burung, bagai suara pesawat gramofon yang dimainkan terlalu cepat. Suara seperti ini. Bicaranya sudah sangat lambat, namun terdengarnya masih sangat cepat, jadi terdengar tidak jelas. Kecuali suara musik atau suara pembicaraan itu memakai kemampuan Kung sebagai media penghantar untuk menghilangkan perbedaan waktu ini, maka Anda baru dapat mendengarnya dengan jelas. Karena kemampuannya sudah besar, dia dapat melakukan hal ini. Jadi, biasanya dia tidak begitu banyak berbicara. Terutama bila berada di tingkat tinggi. Saat 2 orang bertemu, hanya dengan senyum semua sudah dimengerti. Sebab dia mengandalkan telepati yang menghantarkan suara. Maka biasanya tidak berbicara. Namun bukan sama sekali tidak berbicara. Ada kalanya juga berbicara. Ada kalanya juga berbicara. Saat gembira, pembicaraannya juga cukup meriah. Namun yang paling sering dilakukan, dia masih mempunyai 1 cara pengganti bahasa, yaitu dengan membuat soyin. Aliran Buddha memperbincangkan membuat soyin. Soyin besar itu bila diperagakan sangat indah. Gerakan yang diperagakan Buddha itu, masih ada soyin kecil, berbagai macam soyin kecil. Saat ada sedikit orang ia peragakan soyin kecil, saat banyak orang peragakan soyin besar. Misalnya saat Bodhisattva mengajarkan fa, ada kalanya ia mengajar fa dengan bersuara. Pada saat bersamaan ia juga peragakan soyin besar. Kadang saat orangnya sedikit, dia memperagakan soyin kecil. Sesungguhnya soyin ini, bila Anda tanyakan ke aliran esoterik, mereka belum tentu tahu akan hal ini. Dia hanya bisa memberitahu Anda bahwa ini adalah yoga tingkat tinggi. Dia menjadikannya sebagai suatu sarana untuk Shulian. Sebenarnya, ini adalah bahasa Buddha. Karena ia adalah bahasa Buddha, sedang bahasa Buddha adalah fa. Maka soyin yang diperagakan ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, juga adalah fa. Namun soyin besar yang dipakai di Tibet hanyalah sedikit benda untuk berlatih kung. Yang dipakai secara tetap, yaitu sedikit benda yang digunakan untuk berlatih kung. Namun dia tidak memiliki suatu benda yang tetap, ibarat kosakata dalam bahasa. Jika digabungkan satu sama lain sesuai kehendak, maka akan membentuk perkataan baru. Jadi benda ini sangat rumit dan kaya. Juga tidak ada ketetapan. Tadi berbicara sampai bahasa alam, bahasa isyarat, dan sejenisnya. Maka sekalian telah kita bahas juga mengenai beberapa masalah ini.
Mengenai semua itu cukup kita bicarakan sampai di sini. Berikutnya, waktu yang terpakai cukup banyak. Berikut akan saya bicarakan mengenai apa saja yang telah saya berikan kepada Anda semua. Anda tahu, Qigong itu mementingkan masalah informasi. Ada juga yang menanyakan pada saya, "Guru, Anda hanya berbicara. Informasi apa yang Anda berikan pada kami?" Bahkan ada yang mencari dan meminta tanda tangan saya, menarik tangan saya tidak dilepas, hendak mendapatkan sejumlah informasi. Saya tahu itu. Shulian, saya beritahu Anda, itu hanyalah benda untuk menyembuhkan penyakit dan menyehatkan tubuh yang dibicarakan pada tingkat itu. Sedang pada tingkat Shulian ini, bila saya berikan energi sebanyak apapun akan tetap jatuh, tidak ada gunanya, itu bukan milik Anda. Kung Anda sepenuhnya tergantung dari Shulian hati baru dapat meningkat. Sinsing Anda memiliki ukuran, memiliki standar. Siapapun hendak memberikannya pada Anda tidak akan dapat diletakkan di sana. Pemberian saudara kandung Anda yang Shulian pun tidak bisa diletakkan di sana. Orang tua Anda yang meletakkannya pun tidak akan bisa. Jangan Anda pikir pada kehidupan ini mereka adalah orang tua Anda. Sebagai gurawan, bila menurut agama Buddha ada 6 jalur samsara. Dikatakan jiwa Anda telah tercipta sebegitu lamanya. Di dunia juga entah ada berapa orang tua dan putra-putri Anda. Yang mana adalah yang sesungguhnya? Hanya orang tua yang awal mula melahirkan Anda barulah orang tua sesungguhnya. Yang dimaksud dalam agama Buddha adalah jangan terlalu terikat pada manusia biasa. Jangan terlalu terikat pada Qing. Ada orang apapun tidak dapat dilepas. Ini tidak dapat dilepas, itu juga tidak dapat dilepas. Ada yang berkata, penyakit ibu saya ini jika bisa sembuh maka saya akan Shulian. Seolah-olah kesembuhan penyakit ibunya adalah syarat untuk Shulian. Coba Anda pikirkan. Bisakah seorang manusia mengubah dirinya sendiri? Sebagai seorang manusia biasa, bila Anda ingin menyelamatkan orang, baik menyelamatkan sobat atau kerabat, maka Anda harus Shulian diri Anda sendiri. Saat benar-benar mencapai kesempurnaan dan mendapat tahu Anda baru bisa melakukannya. Anda yang sedang dalam proses Shulian tidak mampu melakukan apapun. Sia-sia Anda punya niat itu. Terikatan itu ia menyeret Anda, tidak membiarkan Anda Shulian. Itu malah merupakan kekuatan iblis. Qing apapun adalah iblis. Tentu dalam hal ini kita di sini bukan mengatakan Anda tidak boleh berbakti pada orang tua. Ini tidak benar. Sesuai kodrat, manusia sudah sepatutnya berbakti pada orang tua, mencintai putra-putri Anda. Begitu juga antar sesama manusia. Yang kita maksud di sini bukanlah jenis perasaan dalam arti sempit. Yang kita katakan di sini adalah hati yang belas kasih. Terhadap makhluk hidup selalu membawa hati belas kasih. Yang kita bicarakan adalah sesuatu yang besar dan sangat luas maknanya. Suatu wujud hati yang sangat agung, bukan hati Anda yang kecil itu. Jadi di sini kita tidak membicarakan hal informasi apapun. Ada Master Qigong berkata, Anda menghadaplah kemana, saya akan memancarkan Kung, Anda akan menerima informasi. Saya berikan sedikit daun teh, setelah diaduk-aduk Anda bawa pulang untuk diminum. Kita tidak bicarakan hal ini. Lalu apa yang kita bicarakan? Kita bicarakan sejumlah cara yang kami pakai sebagai rasa tanggung jawab atas diri Anda yang benar-benar Shulian. Cara apa yang kita gunakan? Anda tahu, hari ini kita akan langsung, hari ini juga, secara dahsyat, saya sedang membersihkan tubuh Anda dari segala benda yang tidak baik. Setelah benda yang tidak baik ini dibersihkan, kami membuat agar sebagian besar orang dalam kelas ini mencapai tahap tubuh putih susu. Lalu, berawal dari kelas ini, Anda dibiarkan sudah mulai tumbuh kung. Mengapa tumbuh kung? Anda sendiri juga akan mendapatkan, begitu keluar dari kelas ini, sinsing Anda akan mendapatkan sangat banyak peningkatan. Anda akan mendapatkan pandangan Anda pada dunia pun telah berubah. Bukankah itu peningkatan Anda? Karena Anda telah meningkat, Anda telah membumbung, maka kung Anda akan naik. Jadi di kelas ini kami harus melakukannya hingga tahap ini. Inilah metode yang akan kami gunakan. Inilah yang telah saya berikan pada Anda semua. Pada saat bersamaan, ada sebagian orang tubuhnya sangat kacau. Ia telah belajar kung yang kacau balau. Juga harus kita benahi. Setelah ini, jangan lagi belajar hal yang kacau balau. Dalam benak pun tidak boleh lagi ada pikiran akan benda itu.
Berlatih kung sangatlah mudah. Begitu ada niat, langsung berefek. Sebab begitu ada niat, maka dia akan datang. Sebab itu ada sejumlah orang yang berlatih Falun Gong benaknya berpikir, ternyata berlatih secara demikian sungguh nyaman. Saya masih akan memakai gaya itu. Bagaimana Cie Yin yang begini? Saya beritahu Anda, bila Anda terus berlatih begitu, benda itu akan datang. Maka Anda jadi kacau lagi. Falun bisa menjadi tidak murni. Saat kami lihat Anda begini, kaki berpijak pada dua perahu, maka kami akan menarik kembali segenap benda yang ada. Tidak membiarkan Anda sembarangan merusak benda-benda ini. Dia sangatlah berharga. Dalam masa sejarah kita yang sangat panjang dan melalui usaha keras dari begitu banyak orang, baru dapat terbentuk benda ini. Benda yang terbentuk dalam waktu hitungan bilangan astronomi. Hendak Anda rusak begitu saja. Mutlak tidak boleh. Maka saya beritahu Anda, Shulian harus berspesialisasi tunggal. Ini adalah masalah yang sangat menentukan. Tubuh Anda dibenahi, yang baik dipertahankan, yang tidak baik disingkirkan. Dijamin Anda dapat Shu ke tingkat tinggi. Sebagian orang harus dilakukan demikian. Masih ada lagi. Meskipun sudah begitu, Anda juga tidak dapat Shu. Lalu bagaimana? Mengapa tidak dapat Shu lagi? Sebagai seorang manusia, bila Anda tidak mengetahui Fa, sehari pun Anda tidak dapat Shu. Anda semua tahu, manusia selama beberapa kehidupannya menemui rintangan dikarenakan oleh karmanya. Siapa tahu siapa pernah membunuh orang, pernah tidak melukai makhluk hidup, pernah tidak membunuh kehidupan, dulu pernah tidak menindas seseorang, pernah tidak mengambil keuntungan dari orang lain. Anda di sini. Penagih hutang itu melihat Anda secara jelas dari sana. Bila Anda hidup seperti manusia biasa, dia tidak pedulikan Anda. Dia tahu pada saatnya nanti Anda harus membayar pada saya. Pada saatnya saya akan datang menagihnya. Jika Anda telah Shulian, dia tidak akan terima. Baik, Anda akan pergi, saya tidak akan dapat menyentuh Anda lagi. Tidak dapat menggapai Anda lagi. Anda akan naik ke atas. Ini tidak boleh. Dia akan mencari Anda untuk menagih hutang. Dalam menagih hutang, dia akan mengganggu Anda. Begitu dilihat tidak dapat diganggu, dia sungguh akan mencabut nyawa Anda. Dia tahu setelah membunuh, dia pun harus mati, namun dia tetap hendak membunuh Anda. Tentu telah saya katakan, bila seseorang hendak Shulian, tidaklah semudah berbicara. Tanpa memperoleh Fa ortodoks untuk Shulian, lalu Anda ingin Shulian sendiri? Bila Anda tidak Shulian sendiri, maka Futhi yang Shulian, bukan Anda. Jika dikatakan Anda sendiri benar-benar dapat Shulian, saat Anda hendak Shu tanpa ada yang melindungi, Anda tetap tidak akan bisa Shu. Begitu Anda keluar pintu, akan ada bahaya ancaman jiwa. Penagih hutang itu hendak mencabut nyawa Anda. Tentu tidak mungkin saat Anda bermeditasi, dia lalu memindahkan kepala Anda. Tidak akan terjadi. Dia harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat manusia biasa. Mungkin begitu keluar pintu, tertabrak mobil, jatuh dari lantai atas, atau mengalami suatu bencana alam, lalu tewas. Pasti akan terjadi keadaan seperti ini. Dikatakan, manusia sekarang semuanya datang dengan karma bergelimang karma. Karmanya sungguh tidak kecil. Maka semua akan menemui masalah seperti ini. Lalu bagaimana? Anda semua tahu, ada karma yang bisa kita hilangkan bagi Anda, namun harus dilihat tinggi rendah daya Kung Sefu. Bila daya Kung Sefu tinggi akan dapat melenyapkan sangat banyak. Sisanya akan dibagi menjadi bagian-bagian yang tidak terhitung banyaknya. Rubah menjadi sangat kecil, ditata di berbagai tingkat sebagai cobaan kecil. Bersamaan juga untuk meningkatkan sinsing Anda, mentransformasi karma Anda menjadi Te. Anda juga akan tumbuh Kung, sinsing meningkat, dipakai untuk ini. Shulian memang menderita. Kita dengan suatu tujuan telah memanfaatkan sedikit benda Anda ini. Jika Anda harus melewatinya sendiri, maka habislah. Bisa jadi suatu hari Anda tiba-tiba meninggal, atau jatuh sakit dan tidak bisa bangun. Sekali sakit 20 tahun, apapun bisa terjadi. Manusia biasa memang demikian. Semua masalah ini akan dibersihkan bagi Anda, guna memastikan keselamatan jiwa Anda. Seseorang hendak Shulian adalah sangat tidak mudah. Maka saya punya vaksin yang tak terhingga untuk melindungi Anda. Asal Anda sungguh-sungguh Shulian Falun Gong. Shulian Falun Tafa, vaksin saya akan melindungi Anda, sebab vaksin saya ada sebegitu banyak sampai tak dapat dihitung dengan angka lagi, teramat sangat banyak. Lebih banyak orang pun saya masih mampu mengatasinya. Sebab dia adalah Kung dan Fa saya, dan evolusi dari segenap kehidupan saya sendiri sebagai hasil dari Shulian. Wujudnya sama seperti saya, hanya saja yang dikenakannya adalah busana yang mirip dipakai para biksu. Warnanya kuning, tubuhnya dililit dengan sehelai kain, rambutnya ikal keriting. Tentu ada sejumlah praktisi saat melihat wujud saya, ada kalanya sama dengan saya dengan rambut seperti sekarang atau memakai busana apa. Anda harus waspada akan satu hal, ada yang berupa jelmaan dari iblis untuk menipu Anda. Ada juga yang muncul seiring dengan pikiran Anda. Begitu memikirkan saya, lalu terlihat, memang Anda telah melihat. Namun begitu Anda berpikir, wujud guru adalah begini. Dalam sekejap, dia akan berubah menjadi berbusana begini. Sebab itu adalah hati Anda sendiri yang menyebabkannya berubah. Bisa muncul masalah seperti ini.
Jadi saya dapat melindungi praktisi agar tidak timbul masalah, sebab banyak master Qigong tidak berani mengajar menuju tingkat tinggi. Tidak dapat melakukan hal ini sebab ia tidak punya fasen. Sebab fasen ini, Anda tahu bentuk citranya adalah begitu. Pokoknya sebelum Anda sampai tingkat itu, dia tidak boleh muncul. Tidak memperbolehkan Anda menyelamatkan orang, tidak diperbolehkan keluar. Inilah mengapa saya dapat melindungi Anda semua. Tidak timbul masalah. Berbicara mengenai apa yang saya berikan kepada Anda, saya masih memberikan sebuah falun yang dipasangkan pada Anda. Di tubuh Anda masih harus dipasangkan ribuan, bahkan puluhan ribu benda dari aliran Fa kita ini, bagaikan benih yang ditanamkan. Bila tidak, benda hasil Shulian aliran ini yang sangat berlimpah, akan ada ribuan bahkan jutaan benda yang dihasilkan dari Shulian. Benda dengan berbagai kondisi, Kung dengan berbagai bentuk. Jika benih ini tidak ditanamkan pada Anda tidak akan berhasil Shulian. Sama dengan berbicara strategi perang di atas kertas, semuanya sudah dipasangkan untuk Anda. Dijamin dalam aliran ini dapat menghasilkan benda-benda ini. Pada saat bersamaan, karena Kung kita ini sifatnya otomatis, tidak hanya falun, ada banyak mekanisme, semuanya berputar secara otomatis di bawah dorongan falun. Termasuk apa yang biasa dilatih, misalnya pada aliran lain ada yang melatih niat pikiran, menembus Chou-Tien, perputaran meridian besar, Chou-Tien besar dan kecil, semuanya tidak perlu Anda pikirkan. Di bagian luar tubuh Anda telah saya pasang satu jenis mekanisme putar pada luar tubuh, dia berputar di luar tubuh Anda. Tujuannya menggerakkan meridian pada tubuh Anda. Anda tidak berputar. Saya yang membuatnya berputar setiap saat tanpa henti. Anda tidur pun tetap berputar, sama seperti falun. Setiap saat terus berputar tanpa henti. Artinya Kung ini secara alamiah, semuanya terbentuk secara otomatis. Anda melakukan pekerjaan apapun tidak akan mempengaruhi Anda. Lakukan saja. Namun ada satu hal, Anda harus mematut diri Anda sebagai orang Shulian. Tingkatkan sinsing Anda. Benda-benda itu baru dapat mengembangkan efeknya. Bila tidak, jika hanya berputar, ia tidak tumbuh dan berubah. Ini juga tidak benar. Jika sinsing Anda meningkat, semuanya akan mengalami perubahan. Tadi yang telah saya bicarakan adalah perihal apa yang guru berikan. Maka sebanyak inilah yang saya berikan pada Anda. Lalu guru akan berikan benda ini pada Anda berapa lama? Ada yang berpikir, diberikan pada saya berapa lama? Jika Anda tidak Shu lagi, semuanya akan diambil kembali. Manusia biasa tidak boleh membawa benda supernormal semacam ini. Bila tidak, juga akan berbahaya bagi jiwa Anda. Lalu, bagaimana jika hendak Shu? Jika hendak Shu, maka akan terus dijamin hingga Anda mencapai kesempurnaan. Tentu di sini kami beritahu Anda satu hal. Anda juga jangan jadi pesimis. Ada sejumlah orang Shulian dengan tidak begitu serius, kurang tekun. Maka saat jiwanya tidak dapat mencapai tahap kultivasi ganda watak dan raga, dia lalu meninggal. Ada sebagian orang yang pergi seperti itu. Namun, ada banyak orang yang membawa pergi falun. Dia telah dipastikan, karena memang dia telah memperoleh Fa, dia dipastikan kelak masih akan kembali untuk berkultivasi. Dia tidak akan pergi dengan sia-sia. Tentu juga sangat sedih, bagaimanapun dia sendiri tidak berupaya maksimal atau sudah tidak keburu lagi. Ada sebagian yang demikian. Berikut, saya bicarakan lagi mengenai satu hal. Dalam komunitas Shulian kita ada semacam istilah, dalam kalangan Qigong pun ada sebutan yang dinamakan medan. Dahulu komunitas Qigong ada yang menyebutnya medan Qi, medan energi, disebutnya sebagai medan Qi, medan magnet. Sebutan semacam ini sangatlah tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Sebab itu bukanlah medan magnet. Materi energi yang dipancarkan oleh seorang master Qigong sangatlah berlimpah, bukan hanya magnet, listrik. Itu bukan Qi. Qi ini bahkan sama sekali bukan apa-apa. Jika Anda menyebutnya medan apapun juga tidak benar. Dia merupakan suatu pola energi yang bisa dihabiskan dan ditambah. Biasanya kita sebut sebagai medan energi. Saya rasa ini lebih tepat, yaitu medan energi. Lalu medan ini dapat menimbulkan efek apa? Anda semua tahu, dalam lingkup medan tertentu, bila itu adalah Shulian Fa ortodoks, maka semua orang akan merasa sangat nyaman. Kita sebut suatu contoh. Hari ini, kita yang duduk mendengarkan ceramah di sini, semua merasa sangat nyaman. Perasaan hati juga lebih damai. Semacam ada rasa belas kasih. Bahkan ada orang yang sama sekali tidak terpikir akan hal yang tidak baik. Mengapa bisa demikian? Sebab medan yang saya pancarkan, yang saya bawa, memang demikian. Beginilah Shulian yang saya lalui. Jadi Shulian Fa ortodoks memang punya medan murni seperti ini. Kelak, seiring dengan daya Kung Anda yang terus meningkat, Anda juga bisa memiliki medan seperti ini.
Lalu medan ini dapat berefek apa? Tadi telah saya katakan, mengapa Anda dapat menciptakan kondisi semacam ini? Duduk di sini merasa begitu damai. Ada perasaan yang nyaman dan tentram. Sebab medan ini dapat menyelaraskan keadaan yang tidak benar. Sebab setiap manusia pada hakikatnya adalah baik, seharusnya memiliki karakter Chen Sanren. Justru karena tersesat di antara manusia biasa, terikat pada Qing manusia biasa ini, menyebabkan timbulnya berbagai hati, barulah dapat menyesatkan sifat dasar Anda. Jadi dalam lingkungan ini dia dapat meluruskan, dalam lingkup medan energi sementara ini dia dapat meluruskan pikiran Anda. Jadi dia dapat memperbaiki segala keadaan yang tidak benar. Keadaan tidak benar ini juga bisa dijelaskan begini. Dikatakan tubuh manusia tidak sepantasnya ada penyakit, ada karma. Dalam ruang lingkup medan ini sangat banyak orang sebelum datang ke sini merasakan kesakitan yang sangat. Begitu ke sini, dia merasa lebih enak. Bahkan ada yang sama sekali tidak sakit lagi. Mungkin begitu keluar dari ruang aula ini, Anda masih akan merasakan kesakitan yang sama. Sebab penyakit Anda itu sedang dihilangkan, sedang dikeluarkan. Dengan kata lain, medan ini dapat menimbulkan efek, bisa memperbaiki keadaan yang tidak benar. Ada orang kungnya dilatih dengan sangat baik saat dia berjalan di jalan raya. Begitu Anda berjalan melintas juga dapat mengubah pikiran orang. Ada yang hendak berbuat jahat atau berpikir melakukan hal tidak baik, atau hendak mencaci orang. Saat membuka mulut, begitu Anda lewat, dia mungkin tidak ingin marah lagi. Ada yang sedang kesakitan, sangat menderita. Begitu Anda lewat, dia tidak lagi merasa sakit, bahkan sangat nyaman. Dia dapat menimbulkan efek seperti ini. Jika medan ini sudah sangat besar, ia akan dapat menimbulkan efek yang lebih besar lagi. Ini yang kita katakan dalam agama Buddha dulu yang disebut cahaya Buddha menerangi seluruh penjuru, menegakkan kebenaran, memberi penerangan. Berikut saya bicarakan lagi satu hal tentang bagaimana praktisi kung kita menyebar kung. Sebagai seorang pengikut Falun Gong, kelak kita yang merasa kung ini sangat baik juga ingin menyebarluaskannya, melakukan kebajikan, mengumpulkan kung te. Ini adalah hal yang baik. Menyelamatkan manusia adalah pekerjaan yang dapat mengumpulkan kung te. Ada orang ingin menyembuhkan penyakit orang lain. Dikatakan ini baru merupakan penyelamatan makhluk hidup. Saya katakan bukan demikian. Besok akan saya jelaskan masalah penyembuhan penyakit ini. Sebenarnya ia menipu orang. Pengikut Falun Gong kita tidak boleh menyembuhkan penyakit. Besok saya akan jelaskan masalah ini. Kenapa tidak boleh menyembuhkan penyakit? Karena sebagai pengikut Falun Gong, kita harus mematuhi diri mengikuti ketentuan kriteria Sinsing dari Shulian Falun Gong. Maka, saat menyebarkan kung, kita juga tidak boleh menyembuhkan penyakit. Lalu banyak di antara kita yang ingin menyebarkan kung. Dia kira cara menyelamatkan makhluk hidup adalah dengan menyembuhkan penyakit. Itu adalah pengertian yang salah, pengertian yang menyimpang. Adalah menghina Buddha, menghina Fa Buddha. Sakyamuni mana pernah mengatakan menyembuhkan penyakit orang adalah menyelamatkan makhluk hidup. Itu hanya cara menolong manusia dunia yang dikatakan dalam aliran kemampuan kecil, aliran jalan kecil. Itu hanya hal kecil yang dilakukan dalam batasan kemampuannya. Makna sebenarnya dari penyelamatan makhluk hidup adalah menyelamatkan orang dari lautan penderitaan ke daratan kebahagiaan di seberang sana. Yang benar-benar baik akan meningkat ke atas. Begitulah artinya. Jadi, Anda ingin menyelamatkan makhluk hidup. Bagaimana menyelamatkannya? Bila Anda benar-benar ingin menyelamatkan makhluk hidup, maka harus mengupayakan orang lain bisa mengenal Fa, memperoleh Fa. Setelah ia mengenal dan berbuat mengikuti Fa, ini berarti Anda telah menyelamatkan makhluk hidup. Kemampuan Anda, katakan kelak di tingkat tinggi, Anda bisa menyelamatkan orang secara langsung. Itu masalah lain lagi. Sebagai manusia, sebagai orang yang sedang Shulian, hanya bisa berbuat seperti itu. Membantu orang lain memperoleh Fa. Itulah yang merupakan penyelamatan makhluk hidup. Jadi kita bisa sebarkan, bisa dibicarakan, namun tidak diperbolehkan seperti saya mengadakan kelas. Memberi ceramah, menyebarkan seperti ini mutlak dilarang. Pusat bimbingan bisa mengatur meminjamkan aula, bersama-sama menonton video, mendengar audio, setelah itu secara khusus mengajarkan kung. Kalau demikian boleh. Fa ini tidak boleh diajarkan oleh siapapun, dia juga tidak mampu mengajarkannya. Bila ada yang mengajarkannya, semua itu bukan benda dari Falun Gong, itu adalah bendanya sendiri. Itu adalah merusak Falun Tafa. Sebab Fa ini sama sekali tidak mampu ia ajarkan. Semua yang ia ucapkan itu tidak dapat menyelamatkan manusia. Boleh mendengar rekaman audio. Misalnya ada praktisi saat menyebar kung, bagaimana mengenalkannya? Mengenalkan boleh. Katakan, Guru Li mengatakan demikian-demikian. Boleh begini. Perkataan Anda sendiri jangan Anda tambahkan ke saya. Perkataan Anda sendiri lalu Anda katakan Guru Li yang mengatakan, Anda juga dapat merusak Fa.
Anda harap memperhatikan hal ini. Siapapun yang mengubah apapun atau menciptakan sesuatu dari tafa kita, itu secara serius sedang merusak tafa. Semua itu tidak kita akui. Masih ada satu masalah, yakni siapapun yang menyebar kung, agar orang lain dapat memperoleh fa, semuanya dilarang memungut biaya, mencari keuntungan. Dengan sukarela menyebar kung, tidak mengejar nama, tidak mengejar keuntungan, hanya mengumpulkan kung te. Lalu mengapa kami menerimanya? Mengapa pada ceramah ini dipungut sejumlah biaya? Anda tahu, banyak pekerja perlu makan, tempat tinggal juga perlu cetak materi. Kelak masih perlu fasilitas untuk keperluan kung dan fa. Masih harus membangun pusat pelatihan, maka perlu dipungut sedikit biaya. Orang lain tidak boleh, siapapun tidak boleh berbuat demikian. Anda tahu, saat Sakyamuni mengajar fa, agar tidak timbul hati pada uang dan materi, Anda tidak boleh menyimpan uang dan benda apapun. Hanya boleh membawa mangkok sedekah. Mengharuskan Anda hidup selibat, melepaskan segala nafsu keinginan. Sungguh-sungguh Shulian, haruslah bertanggung jawab pada diri sendiri. Harus dilakukan seperti itu. Siapapun tidak boleh memungut biaya. Semua mengajar kong dengan sukarela. Tidak peduli pengikut dalam dan luar negeri, semua harus melakukannya demikian. Ada yang berkata, saat guru di luar negeri dapatkah melindungi saya? Anda lari ke bulan, kemanapun saya masih tetap dapat melindungi Anda. Ada fasen saya. Masalah ini cukup saya jelaskan sekian banyak, berhubung keterbatasan waktu. Hari ini saya telah berbicara 1 jam 35 menit. Mengenai masalah menyebarkan kong ini, kita bicarakan cukup sampai di sini. Boleh menyebarkan kong, tidak meninggalkan nama, tidak mengharapkan balasan budi. Berikut kita istirahat sejenak. Istirahat 5 menit, lalu kita belajar metode kong kedua.